tahu mungkin nanti ada yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Oke? Saya coba cek dulu ya. Di sini sudah pada on untuk videonya dan saya undang sekali lagi yang sudah siap belajar boleh kita on-kan untuk videonya supaya nanti kita bisa juga lihat untuk teman-teman kita ya. Saya coba cek dulu sebentar. Apakah semua sudah on? Oke, ini di page 2 masih banyak yang off. Oke, silakan kalau yang sudah ready boleh kita on-kan untuk videonya ya. Nggak apa-apa, mungkin lagi di rumah atau mungkin lagi santai-santai, silakan boleh kita on-kan supaya kita juga bisa lihat teman-teman kita semuanya ya. Oke, baik. Nah, sebelum saya undang untuk Coach Haryanto Kandhani, ya nanti sebentar kita akan mulai untuk sesi kita pada malam hari ini, saya ingin mengundang untuk Ibu Siska mungkin boleh ada di tengah-tengah kita untuk ada opening sebentar dari Ibu Siska, mungkin sudah ready ya, boleh di-on-kan untuk audionya, silakan. Oke, silakan Bu Francisca. Halo, selamat malam semua. Waduh, ini saya lihat wajah-wajah calon Bu Sido udah pada ngumpul nih ya, udah siap-siap semua ya. Siapa sih ini yang mau jadi Bu Sido? Coba angkat tangannya dulu yang cita-cita pengen jadi Bu Sido di AFC nih. Siapa sih yang nggak mau jadi Bu Sido ya? Bu Sido itu, waduh luar biasa sekali. Penghasilannya bonusnya sehari 22 juta loh. Coba dihitung sebulan berapa tuh. Siapa yang nggak mau jadi Bu Sido? Saya rasa kita semua malam ini kumpul di sini pengen tahu gimana sih caranya juga jadi Bu Sido gitu kan ya. Nah, untuk teman-teman di sini semua, Bu Sido itu peringkat tertinggi di AFC. Jadi kalau kita udah jadi Bu Sido itu kita luar biasa sekali gitu kan, bisa menjadi peringkat yang tertinggi. Nah, untuk teman-teman, Bu Sido itu sendiri sebuah landasan pemikiran di Jepang, bagaimana seorang samurai harus bersikap. Apa aja sih sikap-sikap yang harus dimiliki seorang samurai? Kita harus pantang menyerah, kita harus pemberani, kita harus berlandaskan dengan kebaikan, kita juga harus terus berkembang, dan yang terakhir menjaga kehormatan. Maka dari itu kalau di AFC kita sudah punya support system yang luar biasa ya. Malam hari ini kita diajak Zoom bersama di sini. Kita harus set thanks dulu nih ke upline-upline kita yang udah ngundang kita, yang udah nyediain acara ini. Coba deh pada set thanks ke upline kita di chatting ya, untuk upline-upline kita ya, biar mereka juga seneng gitu, udah spending time, spending susah-susah, gimana sih hubungin Coach Haryanto, biar Coach Haryanto malam ini mau sharing ilmunya sama kita. Coach Haryanto ini juga mentor saya loh. Saya ikut semua kelasnya Coach Haryanto. Makanya nih, saya benar-benar waktu dengar dikasih tahu Coach Haryanto nih yang mau ngasih materi, waduh saya semangat banget. Kebetulan saya ditawarin juga, mau nggak jadi openingnya? Boleh banget gitu kan. Karena saya sendiri tahu Coach Haryanto kalau kasih materi itu nggak pernah kaleng-kaleng. Coach Haryanto tuh kalau kasih ilmu tuh totalitas gitu ya. Beliau itu benar-benar nggak salah kalau beliau itu sebagai motivator, coach sales and marketing, selain itu juga sebagai penulis buku-buku bestseller, karena memang ilmu yang diberikan luar biasa. Gimana tuh luar biasanya di AFC? Kita dikasih, kita dijadikan member dengan biaya 3,5 juta aja, kalian udah dapat ilmu-ilmu yang luar biasa. Selain kalian dapat produk, Zoom yang luar biasa, juga diajakin belajar sama coach-coach yang sangat-sangat profesional di bidangnya ya, luar biasa banget kan. Nah malam ini kita semua pengen tahu nih apa yang akan Coach Haryanto sharingkan. Yang pasti saya jamin deh nggak akan nyesel kita spending waktu 1 jam di sini di malam minggu ini ya. Karena saya udah ngikutin kelas-kelas Coach Haryanto dan semuanya sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Di AFC kita diajak bukan hanya sekedar mencari materi, tapi juga ada proses dalam diri kita, ada progres dalam diri kita. Banyak juga di sini kalau memang kita ada salah pasti kantor langsung cut off. Kita di sini diajak jadi Bu Sido, jadi ke Coach Victor ya. Oke, terima kasih. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Francisca buat kita semuanya. Boleh kita kasih applause dulu ya supaya kita semakin semangat pada malam hari ini. Luar biasa banget tadi ya mentalnya seorang achiever ya tadi Bu Sidonya itu ya. Nah, bagaimana nanti supaya teman-teman tapi sebelum itu saya pengen tanya, siapa dari Bapak Ibu yang pada malam hari ini yang baru pertama kali mungkin bertemu dengan Coach Haryanto Kandhani? Mungkin boleh angkat tangannya ya. Boleh angkat tangannya, saya pengen lihat melambaikan tangan dulu ya bahwa pertama
Saya sudah pernah follow Instagramnya atau mungkin lihat di WA Group atau mungkin di YouTube. Nah, sebentar pada malam hari ini 1 jam bersama-sama kita akan belajar langsung secara live dengan Coach Haryanto Kandhani. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari saya ajak untuk sama-sama kita saksikan video profile dari Coach Haryanto Kandhani. Silakan. Are you ready? Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi. Untuk BUMN dan kementerian, Saya atau tidak, dunia kita sedang berubah. di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, creative, challenging, dan selalu tampil all out. Dipercaya memberikan coaching and training program untuk X Factor Indonesia, Rising Star, Indonesian Idol, The Voice. KDI mempersiapkan setiap Miss Indonesia tampil di Miss World, membantu persiapan pencapaian medali emas bagi atlet PON, atlet Asian Games, dan juga melatih beberapa pemimpin politik serta pejabat daerah berfokus pada life-changing program. Secara rutin mengadakan public seminar dengan berbagai topik. In-house training, outbound, personal coaching, sales and marketing seminar, leadership training, business gathering, public speaking program, train for trainer, mengisi di acara-acara radio dan program TV, menjadi penulis untuk 4 buku bestseller, Amazing sekali. Sungguh luar biasa. He does his training from the heart, and that is most important. Banyak ilmunya, teorinya juga bagus. Karena saya udah ngerasain sendiri manfaatnya. Jadi kalau Anda ingin mencari achievement motivator, tidak ada yang lain. Pastikan Anda hubungi Pak Haryanto Kandhani. Beliau adalah seorang personal coach, business owner, founder of Next Level Training and Motivation. Let's welcome Haryanto Kandhani. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman dari AFC, tim AFC, dan selamat juga bergabung di program malam hari ini. Kita bisa belajar bersama-sama dalam 1 sampai 1,5 jam ke depan. Saya mau menyapa ada tim Dragon, Konichiro, Diamond Dash, dan Elevate. Ya, saya percaya ini tim yang akan terus berkembang dan punya pencapaian yang luar biasa. Dan senang sekali beberapa wajah-wajah yang sudah saya kenal dan juga beberapa wajah-wajah baru. Tema hari ini adalah Let's Change and Grow Together. Ini penting sekali bagaimana kita buat perubahan-perubahan dan kita bisa berkembang bersama-sama secara jaringan, secara tim, dan tentunya berkembang secara income, ya, pencapaian Anda. Tadi Bu Siska sudah katakan, biar menjadi impian Anda bersama Bushido, ya, pencapaian tertinggi di AFC. Dan senang sekali berjumpa dengan Anda. Buat teman-teman yang baru mengenal Coach, Anda
senang sekali kalau saya bisa bersahabat dengan Anda. Silakan follow di Instagram @haryanto_kandani. Ada banyak video-video saya, semoga bisa memotivasi Anda tentang komunikasi, leadership, sales, marketing, dan lain sebagainya. Dan itu juga kesempatan kalau Anda nanti mau tanya jawab kapan saja bersama Coach lewat DM. Nah, saya langsung saja, let's change and grow together. Nah, saya membuka dengan sebuah pertanyaan. Ya, saya berharap Anda semua bisa aktif di kolom chat dan respon-respon yang positif semua kita bangun di kolom chat 1 sampai 1,5 jam malam ini. Saya mau bertanya menurut Anda, kalau Anda melihat keadaan di Indonesia, ya, di sekeliling kita, bukan cuma harapan tapi realita, menurut Anda kira-kira keadaan yang ada ke depannya ini tambah baik, tambah buruk, nggak jelas, atau nggak menentu? Boleh nggak Anda berpendapat? Saya mau tahu di kolom chatting. Bebas ya, realita yang Anda lihat. Ayo, silakan. Nggak menentu, ya, belum menentu tapi pasti akan membaik. Nggak menentu, ada yang bilang nggak jelas, ada yang bilang Indonesia tidak baik-baik saja, ya, ada hashtag seperti itu, nggak jelas. Oke, siapa yang mau tahu malam ini jawaban yang paling bijaksana, jawaban yang paling benar, keadaan realita masa depan Indonesia? Siapa yang mau tahu angkat tangan? Ya, dan nanti kalau Anda ditanya Anda bisa pakai jawaban coach. Oke, kalau ada yang tanya keadaan besok ini, masa depan kita semua di Indonesia kira-kira secara ekonomi, secara COVID, secara market, secara bisnis, kira-kira tambah baik atau tambah buruk? Jawabannya begini. Cuma Tuhan yang tahu. Yang penting sayanya tambah semangat, tambah optimis, tambah capai target, tambah terus meraih impian. Artinya apa? Jangan biarkan keadaan di luar sana menentukan keadaan di dalam diri kita. Yes? Nah, keadaan mau naik atau mau turun, kitanya harus naik tingkat terus. Keadaannya mau baik atau buruk, yang penting kitanya tambah baik. Saya mau buktikan sama Anda. Boleh jawab ya? Ada nggak dulu waktu belum ada COVID, belum ada pandemi, belum ada PPKM, ada nggak teman-teman di AFC yang muntaber, mundur teratur tanpa berita? Ada nggak? Ya, ada nggak di tim Anda, misalnya dulu belum ada COVID, belum ada pandemi, tetap aja susah closing, rekrut orang, gitu ya, bangun jaringannya banyak. Nah, sekarang saya mau tanya, saya balik, ya, itu banyak. Nah, sekarang saya mau tanya, ada nggak selama PPKM ini masih bisa tetap jualan kalau nggak rekrut orang? Ada nggak? Tuh banyak juga tuh, ya Shanti bilang. Artinya apa? Ada keadaan buruk, tetap bisa pencapaiannya bagus. Ada yang keadaan baik, tetap aja pencapaiannya buruk. Berarti tergantung apa nih? Bukan cuma keadaan. Yang menentukan utama adalah diri kita sendiri. Itu penentu paling utama. Nah, makanya kita harus tahu kita sedang ada di gelombang kedua COVID. Nah, saya mau beritahu Anda bahwa hampir setiap hari, kita selalu mendengar teman-teman kita, relasi, keluarga, ada yang cari rumah sakit, ada yang cari oksigen, ada yang isoman, ada yang cari antivirus, Atempra, Avigan, dan lain sebagainya. Nah, sebagian lagi mereka kesulitan oksigen. Tetapi apa? Mungkin di antara teman-teman di sini, adakah juga keluargamu, temanmu, atau dirimu sendiri kena COVID barusan atau saat ini? Kita dukung doa ya. Nah, kita lihat, infeksi virus corona sudah gelombang PHK terpicu. PPKM bikin banyak orang susah. Wah, tokonya tutup, ya, omset bisnisnya menurun, ya. Kita lihat lagi, ekonomi terkoyak. Pilot pesawat jadi sopir ojol. Nah, ada lagi berita begini, masuk resesi, Indonesia berpotensi cetak orang miskin baru. Ini berita nggak boleh keluar lagi, harus diganti. Masuk AFC berpotensi cetak Bushido baru, income baru. Tepuk tangan dulu dong buat Anda. Jadi ini jangan sampai kejadian ya, jangan sampai kejadian. Masuk resesi, ya, AFC, Tim Dragon, Konichiro, Diamond Dash, Elevate berhasil mencetak, ya, orang-orang yang luar biasa mendapatkan pendapatan walaupun bekerja dari rumah. Amin. Nah, kenapa? Karena kita lihat bagaimana Matahari Department Store tutup, Giant tutup. Nah, di luar sana karena masalah ekonomi, masalah COVID, ini yang terjadi. Banyak orang kena mental. Stres, cemas, panik, bingung, asam lambung meningkat. Nah, ini yang saya mau ajak Anda. Justru di tengah-tengah kondisi ini ada dua peluang yang Anda harus bisa lihat. Yang pertama,
untuk orang-orang yang kesulitan secara ekonomi karena mungkin di PHK, bisnisnya lesu, dan juga suaminya mungkin tidak ada kerjaan, itu berpotensi Anda rekrut. Karena ada bisnis yang sedang bertumbuh di tengah-tengah pandemi ini. Ada ciri-cirinya. Bisnisnya bisa dikerjakan dari rumah, bisnisnya berbau kesehatan, bisnisnya ada unsur network marketing, bisnisnya bisa mencapai unlimited income, itulah apa yang Anda kerjakan, ya. Nah, kalau Anda tidak rekrut, maka yang rekrut siapa? Reseller masker lah, nanti reseller jual siomay, ya, reseller madu, ya. Mendingan Anda yang rekrut mereka. Karena apa? Saya menemukan, saya menangani banyak sekali klien, ya, baik dari network marketing dan berbagai industri. Salah satu yang tumbuh adalah industri kesehatan dan network marketing. Jadi Anda perlu bangga Anda ada di momentum pertumbuhan. Sebenarnya Bapak Ibu, saya itu sudah tahu AFC itu udah lama, bertahun-tahun, ya. Belum dengan kemasan yang baru yang warna ungu dan biru menyala itu. Zaman dulu sekali ya, yang ada produk dulu ya. Nah, saya sudah tahu, tetapi saya melihat sejak pandemi ini itu jadi booming. Saya punya grup WA banyak, di mana-mana orang bahas SOP, Subarasi, Utsukushi, keluarga saya, teman saya, siapa aja. Dan nanti saya juga cerita bagaimana saya mengkonsumsinya ya. Nanti saya cerita sebentar. Jadi Anda harus bangga ada di bisnis yang momentumnya sedang naik. Yes? Nah, yang kedua, kalau Anda tidak rekrut, Anda bisa jual. Kenapa? Orang lebih sekarang sadar bahwa butuh kesehatan. Ya, butuh kesehatan. Ya, jadi Anda bisa menjual dan orang berani bayar mahal untuk sebuah kesehatan. Anda tahu ada istilah orang sehat punya ribuan keinginan, tapi orang sakit cuma punya satu keinginan, hidup sehat. Nah, sekarang orang lebih sadar akan kesehatan. Jadi Anda ini ada di momentum bisnis yang harusnya bisa berkembang dan bertumbuh terus. Yes? Nah, kita lihat di sini, makanya kita akan belajar bersama-sama ya. Kita lihat di sini, ketika tantangan datang, ya, ada 4 respon yang Anda perlu miliki. Yang pertama, Anda harus bisa menerima kenyataan. Accept. Menerima kenyataan itu artinya apa? Kita tahu bahwa sejak PPKM ini mungkin kita nggak bisa ketemu langsung dengan calon prospek. Ya, kita harus menerima kenyataan bahwa dunia kita sudah berubah. Sistem sudah berubah. Cara kerja sudah berubah. Pola bisnis sudah berubah. Makanya kita harus bisa cepat beradaptasi. Nah, ada istilah begini, kita bisa ada di badai atau ombak yang sama, tapi ada di kapal yang berbeda, hasilnya beda. Kapal itu bisa bicara bisnismu, kapal itu bisa bicara tim atau grupmu. Ada grup yang berkembang, ada grup yang tidak berkembang. Nah, makanya kita pastikan di tengah-tengah badai tantangan ini, Anda ada di grup atau di tim yang luar biasa bisa mendukung untuk Anda bisa melalui tantangan di dalam pandemi ini. Nah, setelah menerima kenyataan, Anda harus bisa menyesuaikan diri, tetapi nggak cukup menyesuaikan diri. Anda harus bisa melakukan akselerasi. Apa itu akselerasi? Fokus dan melakukan percepatan di dalam bisnis Anda. Dan Anda perlu tahu, di dalam network marketing ada 2 hal yang sangat esensi, selling and recruiting. Ya, kita bangun jaringan, kita kembangkan jaringan. Nanti kita bahas lebih banyak di belakang ya. Dan kita baru bisa achieve target, achieve jadi Bushido, achieve mungkin income yang lebih baik. Nah, jadi teman-teman, saya mau beritahu bahwa hidup ini harus belajar menerima kenyataan. Ya, kita harus siap-siap menerima kenyataan yang ada di sekeliling kita. Ayo katakan sama-sama yuk, walaupun saya tidak dengar suaranya, bilang saya mau belajar menerima kenyataan. Ya, nah salah satunya adalah dunia kita sudah berubah dari offline kepada online. Kita lihat hiburan online, bisnis online, ya jualan online, ya pinjaman online. Bahkan hampir tiap hari di rumah saya ada teriakan. Saya nggak tahu di rumah Anda ada teriakan nggak? Paket, paket. Terus saya taruh keranjang-keranjang di depan rumah, ada perinan paket. Ada nggak yang di rumahnya taruh keranjang-keranjang juga? Jadi kalau paket taruh di situ dulu, ya nanti sudah berapa jam baru kita ambil gitu ya. Dan Anda tahu kalau ada teriakan paket, siapa tersangkanya? Cuma 2. Kalau bukan istri saya yang belanja.
mbak saya. Jago loh mbak sekarang loh. Dia bisa beli, tiba-tiba Mbak Wira ada COD dari Lazada gitu ya. Beli pemutih, beli apa. Wah keren mbak saya juga ya. Nah yang paling saya kaget waktu mereka pulang kampung ya. Pulang kampung, lebaran tiba-tiba keluar sepatunya. Gucci warna putih, persis mirip istri saya punya. Oh, jadi selama kerja ini dia ngamati nih sepatu-sepatu istri saya. Begitu dia pulang, dia juga pakai di kamar. Tapi KW2-nya mungkin ya, KW1-nya ya. Wah, kita kaget gitu ya. Kita ketawa-ketawa gitu ya. Dia nggak pernah keluarin. Ya, dia nggak pernah keluar pas pulang kampung. Jadi dia unjuk gigi di kampungnya. Itulah dunia berubah. Ya, kita bahkan sekarang siapa yang punya anak sekolah online? Anaknya sekolah online? Kita harus terima kenyataan ya, anak-anak itu bete, moodnya nggak stabil, pengen sekolah offline, karena sejak di rumah emaknya lebih galak daripada gurunya. Ya, anak-anak daring, orang tua darting, darah tinggi gitu ya. Nah, bahkan siapa penggemar drama Korea di sini? Angkat tangan, ayo taruh di kolom chat. Drama Korea, wah, sejak kita pandemi ini sudah berapa season, episode yang kamu habisin ya? Ada penggemar biasanya drama Korea ya. Saya lihat dia nonton Vincenzo lah, ya. Song Kang filmnya apa itu kemarin? Nevertheless ya. Nanti kalau enggak Reply 19 berapa itu 88, Hospital Playlist gitu ya, Prison Playbook lah, ya, Love, Marriage, Divorce lah. Kok coach tahu? Ya. Nah, saya bukan tahu. Saya kalau mau tidur ya, istri saya belum mau tidur, masih nangis-nangis, ketawa-ketawa sendiri dengan gadgetnya. Oh, drakor ternyata. Saya bilang, ayo tidurlah. Ya udah jam 12 malam. Enggak, 1 jam lagi nanggung. Nanggung itu kata-kata dia tuh, nanggung. Ada yang suka bilang begitu nggak? Nanggung gitu ya. Aduh. Ya, saya bukan penggemar drakor. Ya, saya lebih suka nonton Netflix. Ya, bapak-bapak ada yang suka nonton Netflix, tapi ada juga saya lihat bapak-bapak suka mainnya Mobile Legend. Ya, wah, mainnya PUBG, ya, uprank katanya ya. Ada juga sukanya anime, tapi kadang-kadang peserta saya nggak suka drakor, alirannya ternyata beda, ikatan cinta. Dunia berubah, ya. Saya mau beritahu Anda, krisis ini jangan bilang orang nggak ada duit. Memang banyak orang susah, tapi Anda harus punya mindset, masih banyak orang punya duit. Yang biasanya mereka jalan-jalan ke luar negeri atau beli tas, sekarang belinya berubah juga. Belinya tanaman hias janda bolong, ikan cupang 70 juta dibeli, ya dibid lagi dilelang gitu ya. Terus lagi berani beli, saya lihat teman-teman istri saya yang suka pakai apa itu tas gitu, foto-foto bareng ya. Ada grup-grupnya lah ya, grup-grup emak-emak. Wah, gantian loh. Sekarang nentengnya bukan Hermes, Chanel, Boy gitu ya. Apa tuh ada namanya ya, sebutannya kadang-kadang Boy gitu ya. Nah, yang nentengnya apa? Brompton, ya, Cervelo, Trek gitu ya, Swatch itu. Terus bawa videografer. Jadi sepedaannya bentar, video foto-fotonya banyak gitu ya. Nah, ini zaman berubah. Nah, artinya apa? Prospek untuk Anda menjual produk Anda sangat besar. Jadi ada dua sisi ya. Untuk yang sedang susah kesulitan, prospek mereka untuk rekrut, untuk yang masih oke, kita mungkin jadikan dulu dia pengguna, konsumsi dulu ya, tapi tidak menutup kemungkinan dari konsumsi dia bisa juga menjalankan bisnisnya. Nah, itu ada yang bilang tuh ya dari Iwi Wisono ya, Ciwinda semua aliran drakor, uptrend tanaman semua kena ya. Oke, itulah realita hidup. Kalau saya belanjanya lain, belinya barbel, alat pull up, alat push up, karena saya takut pergi fitness sekarang. Jadi saya nge-gym di rumah ya, nge-gym di rumah sendiri ya, beli alat-alat yang murah-murah gitu ya. Sebagian wanita lagi rela keluar duit beli panci-panci yang mahal gitu. Itulah dunia kita ya, dan saya harus terima kenyataan. Jadi hidup itu tidak seindah kata-kata motivator. Catat baik-baik ya, hidup tidak seindah kata-kata motivator. Motivator pun, saya pun sebagai coach harus menerima kenyataan. 18 Desember saya kena COVID. Ya, padahal saya banyakkan online, ya, tapi ada 1-2 kali keluar memang kadang naik sepeda dan lain sebagainya. Terus anak saya kena COVID. Nah, waktu itu saya cuma isoman. Ya, dokter bilang aman, CT scan, cek darah, nanti datang lagi 5 hari, cek kedua. Begitu 3-4 hari penciuman hilang, badan ngilu, nggak bisa makan, susah, mual, pusing. Waduh. Cek kedua, dokter bilang gini, wah, darahnya memburuk, terjadi peradangan dalam tubuh, CRP ya, kalau Anda tahu CRP-nya ya, meningkat. Terus CT scan paru-paru saya udah kena.
waduh galau ya. Jadi hidup itu tidak semudah kata-kata motivator, karena motivator yang terbaik siapa? Diri sendiri. Disitulah saya harus semangati diri saya. Disitulah saya harus berjuang. Saya cari rumah sakit banyak yang full, dapat 1. Dapatnya pun nyangkut di kamar yang tidak ada WC-nya. Aduh, bayangin. Pada saya orang yang kalau malam itu suka berapa kali bolak-balik ke toilet. Kamar mandinya cukup jauh. Jadi sambil dirawat rumah sakit, nenteng infus bolak-balik ke kamar mandi yang ada di luar, kamar mandi umum gitu ya. Waduh. Nah, disitulah saya berpikir antara saya pulang atau berpulang. Ya, mengerti ya? Pulang ke rumah atau berpulang. Nah, repotnya setelah 5 hari kurang lebih, istri saya juga positif. Waduh, tambah pusing ya. Nah, apa yang saya mau beritahu? Disitulah kita harus menjaga mental kita. Ya, apa yang saya buat di sini? Saya bilang, let the challenges make you stronger. Jadikan tantangan, jadikan tekanan, jadikan krisis membuat kita pribadi lebih tangguh. Apa hubungannya, Coach, dengan dunia bisnis? Jadikan setiap penolakan, jadikan setiap kita di PHP, jadikan setiap prospek yang tidak jadi, membuat kita jadi pribadi yang tangguh, seperti layaknya seorang samurai. Penuh tantangan, penuh kesulitan, tapi dia bisa menjadi pemenang. Yes? Nah, dan disitulah saya konsumsi antivirus, saya konsumsi apalah, obat cacing lah, dan lain sebagainya, tapi disitulah saya mulai mengenal SOP Subarasi dan Utsukushi. Ya, istri saya ada beli, dan kebetulan Bu Fani juga ada sempat kirimin saya, ya. Bu Fani ada sempat kirimin saya, istri saya juga kebetulan juga ada beli, jadi saya mengkonsumsi saat-saat COVID itu ya, dan ternyata enak banget rasanya ya. Gampang ya dicerna ya, anak-anak pun juga gampang untuk cerna ya. Jadi Anda ada di produk yang benar-benar Coach juga konsumsi, teman-teman kami juga konsumsi, istri saya juga konsumsi ya. Nah, sekarang saya mau tanya Anda. Bantu jawab ya. Menurut Anda, di dalam menjalankan bisnis di AFC ini, apa tantangan-tantangan yang ada Anda lihat, Anda alami? Boleh nggak taruh di kolom chat? Pasti menjalankan bisnis ada tantangan dong, bukan cuma indahnya saja ya. Apa tantangan Anda? Tulis yuk. Sering ditolak, apalagi? Ayo, silakan penolakan. Selain penolakan, member downline tidak semangat, dicuekin, oke, tidak direspon, nggak ada uang, oke, apalagi? Meyakinkan orang harganya, bilang produk mahal, tidak mau. Tolak, katanya mahal. Oke, apalagi? Nah, apa yang Anda sebut itu tidak salah. Itu semuanya tantangan, tapi saya mau mengajak Anda punya mindset yang berbeda. Yang Anda jawab, saya nggak kaget. Saya udah tahu pasti Anda jawab itu, karena kita kebanyakan fokusnya di luar kendali. Kalau saya tanya orang, apa tantanganmu menjalankan penjualan atau bisnismu? Atau bangun jaringan? Ada yang bilang, aduh cuaca, aduh sekarang orang lagi krisis, aduh ada bencana. Orang lain, kalau orang lain itu apa? Dia tolak, dia PHP kita, dia cuekin kita. Ada lagi bilang gini, kebijakan pemerintah, PPKM-nya diperpanjang terus nih, kapan kita bisa kerjanya? Situasi nggak mendukung. Ada lagi yang bilang kompetitor, sudah banyak yang jualan. AFC, aduh harganya mahal, aduh produknya kadang-kadang nggak ready stock misalnya. Atau misalnya apa? Politik, tren. Ternyata itulah jawaban Anda. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, benar nggak ini tantangan? Benar. Ini nggak boleh kita anggap sepele, benar. Tapi yang saya mau bahas begini, daripada Anda bilang begini, kompetitor, harga, produk, atau penolakan, itu di luar kendali. Anda tidak bisa kendalikan. Kita nggak bisa paksa orang beli produk kita. Kita nggak bisa paksa orang mau jadi downline kita. Kita nggak bisa paksa downline kita selalu nurut atau selalu semangat. Apalagi kita nggak gaji. Tetapi daripada terus melihat di luar kendali, ayo fokus pada apa yang masih bisa kita kendalikan. Apa sih area dalam kendali Anda? Bagaimana Anda responi? Anda responinya menyerah atau Anda bertahan? Apakah Anda meningkatkan usaha Anda atau Anda makin kendor? Apakah Anda perasaannya jadi down atau itu menjadi sebuah semangat mencari yang baru lagi, prospek baru misalnya? Apa yang Anda katakan? Apakah Anda cuma 5N, ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip, ya aduh pusing nih, ya kan? Atau Anda coba untuk menyemangati diri Anda dan menyemangati tim Anda.
Nah, makanya jangan fokus di luar kendali, tapi fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Itu yang menentukan kemajuan dan keberhasilan seseorang, ya. Jadi saya dan Anda sama pasti hadapi masalah, tantangan, tetapi yang membedakan adalah bagaimana saya berespon. Bagaimana saya menyikapi sesuatu, bagaimana saya menghadapi tantangan itu, ya. Contoh, banyak hal hidup itu penuh dengan kesulitan kok. Contoh ya, contoh ini saya cerita, saya nggak tahu ada yang korban juga nggak. Contoh, tahun lalu sebelum COVID, saya baru pulang dari luar negeri, habis itu sekitar bulan Februari, Maret kan mulai COVID ya di Indonesia, tiba-tiba ada seorang marketing yang dimana saya menaruh deposito yang saya taruh, salah satunya di lembaga itu, tiba-tiba dia bilang begini, dia mau nangis, dia bilang, deposito saya nggak bisa dicairin lagi. Perusahaannya masalah. Wah, saya kaget juga. Karena saya taruhnya, ini saya sebut nominal ya, mungkin bagi Anda kecil. Nah, tapi kebetulan saya taruhnya di situ sekian miliar. Nah, sekian miliar. Wah, kaget juga. Saya tahu jangan tulis namanya ya, karena ada 8.000 grup korbannya. Ya, saya masih punya grup korbannya. Gagal bayar. Teman-teman saya pengusaha, ada yang taruh 5M, ada yang 11M. Saya kebetulan 2M lebih. Saya taruh gagal bayar sampai hari ini. Tapi dia boleh cicil. Kemarin baru dicicil 1 juta. Ya, itu pun kita nggak tahu nasibnya. Tapi yang saya mau beritahu begini, saya harus bisa menerima kenyataan. Ya, kadang-kadang juga kebayang sih, aduh, lumayan juga ya, 2 miliar ya bisa beli mobil sport tuh misalnya. Tapi apa? Saya belajar tidak mau fokus ke situ. Kenapa? Yang lain sampai hari ini masih mengeluh, aduh uang pensiun saya, aduh uang begini. Saya sudah move on dari jauh hari. Sudah hadapi gitu, saya udah nggak pikirin lagi kembali syukur, nggak kembali syukur. Tapi apa yang saya katakan, ketika saya menyikapi dengan move on, uang yang tertahan, saya mendingan saya cetak lagi. Bisa paham nggak? Daripada kita meratapi nasib, mendingan kita cetak lagi. Kita bisa mencapai lagi hal-hal baru, ya kan? Jadi kadang-kadang ada orang ditolak sekali 2 kali, yang dia fokusin penolakannya, dia lupa masih banyak target-target baru yang dia bisa hasilin. Amin? Yang membedakan apa? Sikapnya, responnya. Nah, yes, cari solusi bukan fokus pada masalah. Jadi kalau saya terus meratapi sampai hari ini, nggak kerja saya, stres saya, depresi saya, tapi sejak itu, hanya dalam waktu berapa minggu, berapa bulan, saya udah nggak pusingin. Udah, saya nggak pusingin, saya fokus. Jadi saya bisa produktif, saya bisa menghasilkan banyak hal. Nah, sama. Artinya apa? Saya cerita ini untuk menguatkan Anda. Kadang-kadang kita ditolak sekali 2 kali, udah nggak bisa move on. Yang kita pikirin, kenapa dia tolak, kenapa dia nggak mau, kenapa dia nggak mau join. Nah, padahal masih banyak orang yang Anda bisa prospek. Nah, kita lihat ya. Kalau Anda bilang ditolak, oke, sekarang saya buktikan ya. Tapi jujur ya, siapa di sini dulu anti MLM? Tulis katakan saya. Siapa yang alergi dengan MLM, nggak pernah kepikir mau join dengan MLM dulu? Tuh, Francisca aja tulis tuh. Ya, tuh saya. Anda pun juga alergi, anti, sering dibohongi. Tapi kenapa Anda ada sekarang di sini? Berarti kadang-kadang bukan berarti sekali ditolak, udah pasti selamanya enggak ya. Sekarang saya tanya, siapa yang diprospek lebih dari 2 bulan baru mau join AFC? Atau Anda tahu nggak berapa lama baru Anda percaya AFC? Kurang lebih lah, berapa bulan? Ada yang 1 tahun lebih nggak? Ya, berapa bulan lah? Setahun. Tuh. Nah, 3 bulan. 8 bulan. Tuh, Oibinio. Jadi, kenapa saya tanya ini? Berarti hal yang sama bisa terjadi nggak? Anda prospek orang itu, belum tentu dia langsung mau. Bisa jadi ada yang 2 bulan, ada yang 3 minggu, ada 8 bulan, ada yang setahun. Siapa tuh leadernya ya? Sampai setahun prospek dia ya, si Siska ya. Ya, tuh. Nah, saya 2 bulan. Nah, ini saya cuma mau kasih gambaran, Anda aja tolak orang loh. Anda juga tolak orang nggak? Berarti kalau Anda ditolak juga wajar nggak di bisnis ini? Wajar. Ada juga memang sama sekali mau berapa tahun pun nggak mau, ya sudah nggak apa-apa. Jangan fokus sama yang nggak mau, fokus masih yang mau. Nah, jadi saya kasih gambaran Anda begini. Karena Anda juga menolak orang, jadi wajar Anda juga ditolak, jangan baper. Untuk kita bisa fokus di bisnis seperti ini. Ya, bisnis ini memang sudah siap. Ya, income-nya besar, penolakannya mungkin besar.
Kalau mau gampang jual, jangan jual SOP Subarasi, jual aja tisu. Ya, ada orang makan kue itu, Ci, mau beli tisu nggak? Gampang laku. Tapi juga untungnya berapa rupiah, 500 rupiah. Gitu ya, udahlah, cincailah, belilah 2.000. Kadang-kadang kita kan lihat orang jual tisu, kasihan, udah belilah 2.000, 3.000 gitu ya, daripada dia, kita mau makan, diminta-mintain, beli tisu kok beli tisu kok. Ya udah, gampang jual tisu. Tapi income-nya kecil. Nah, artinya apa? Karena Anda di bisnis yang memang penuh tantangan, nggak heran income-nya pun juga luar biasa. Nah, inilah yang saya mau bilang, waktu perubahan. Ya, seperti tema kita, ya, let's change and grow together. Siapa yang mau belajar untuk terus berubah lebih baik? Angkat tangan. Yes? Nah, oke. Saya mau beritahu, dunia sudah berubah, teknologi berubah, informasi berubah, kebijakan berubah. Bahkan siapa yang sudah menikah di sini? Siapa yang sudah menikah? Oke, saya menikahnya itu nggak tahu cukup lama atau enggak ya. Mungkin banyak lebih senior ya. Saya menikah itu baru 16 tahunan lah. Ya, 16 tahunan lah menikah. Anak saya SMP 3, ya, SMP 3. Tapi saya baru tahu ternyata dunia pernikahan mirip dunia MLM. Kenyataan dan harapan suka beda. Waktu dulu saya pacari ya, pacar saya jemput dia bikinin segelas jus. Wah, saya jemput lagi pacarannya, naik mobil saya, dikasih saya buah potong di mana? Di tempat-tempat plastik gitu ya. Wah, saya bilang bagus juga nih pacar kayak begini nih, belum dinikahi aja udah rajin bikin jus, bikinin buah. Saya kebayang nih habis nikah pasti makanan sehat tersedia. Anda tahu, baru berapa lama menikah, saya protes sama istri saya. Saya bilang kok kamu jarang bikin jus sekarang ya? Tahu nggak jawabannya apa? Masa promosi sudah berlalu sayang. Digituin, saya bercandain. Wah, Anda ketawa ya. Nah, sama. Kadang-kadang juga di dalam dunia multilevel begitu. Wah, baru join semangat. 2-3 minggu di WA sama leadernya udah nggak ada kabar. Ya, dicari-cari udah nggak ada kabar. Ternyata mundur teratur. Ya, atau kadang-kadang semangat. Begitu 2-3 kali ditolak udah nggak mau fokus lagi. Nah, jadi kenyataan dan harapan suka beda. Makanya kita harus berubah. Oh, jangan ketawa, pria juga begitu. Saya juga begitu kok dulu waktu baru pacaran, I miss you. Begitu udah menikah, miss ya yuk kok pakai daster gitu ya, bau dapur gitu. Dunia berubah. Bahkan kita pun harus berubah supaya income kita berubah. Kenapa? Celana dalam aja berubah loh, dari tahun ke tahun loh. Ayo, Anda pakai tahun berapa punya nih? Celana dalam aja berubah, masa income-nya nggak berubah-berubah sih, meningkat begitu-begitu aja. Ayo, terus mengalami peningkatan. Nah, di sinilah kita mau bahas. Ya, di sini kita mau bahas. Oke, ya, Ali Yakub ya, bagus banget. Oke, harapan dan kenyataan beda. Ya, memang kadang-kadang kenyataan dan harapan itu beda, bisa terjadi ya. Nah, bicara perubahan, kalau Anda berkata, Coach, aku mau berubah, ada 2 cara. Anda berubah karena situasi krisis, atau Anda berubah karena kesadaran diri. Kebanyakan orang, saya dan Anda, kita berubah itu karena krisis. Artinya apa? Sudah ada masalah, baru mau berubah. Sudah ada tantangan, baru mau berubah. Sudah dekat-dekat misalnya, tidak capai target, baru kita lebih ekstra. Istilahnya kalau zaman-zaman sekolah itu SKS, sistem kebut semalam. Ya, di dunia bisnis juga kadang-kadang udah mepet-mepet. Wah, baru ngejar target. Nah, bagus nggak? Boleh, tapi kadang-kadang kita terlambat. Yang terbaik dalam hidup adalah berubah karena kesadaran. Saya sadar, Anda sadar, perlu berubah. Nah, kesadaran diri itu datang dari mana? Kita coba evaluasi diri kita. Apa yang kurang, yang perlu kita tingkatkan. Mungkin kemampuan kita, mungkin komitmen kita, mungkin fokus kita. Nah, kita harus sadari. Nah, orang yang sadar diri mudah melakukan perubahan diri. Dari perubahan diri terjadi pengembangan diri. Dari pengembangan diri barulah pencapaian diri terjadi. Catat ya, kesadaran diri buat orang melakukan perubahan diri. Dari perubahan diri terjadi pengembangan diri. Pengembangan diri terjadi pencapaian diri. Kok begitu? Karena kita mau berubah apa kalau kita sendiri nggak tahu apa yang kita mau rubah. Ya, tunggu saya rapikan dulu. Kita akan susah berubah kalau kita sendiri tidak tahu apa yang kita perlu ubah. Nah, jadi saya mau ajak kita sama-sama ya ambil waktu 1 menit ya.
Coba share di kolom chatting, ya. Di kolom chatting, apa tantangan terbesar dari dirimu di dalam menjalankan bisnis ini yang teman-teman rasa perlu berubah dan ditingkatkan, baik dari segi kemampuan atau segi karakter. Coba taruh di kolom chatting dulu. Kita latihan. Kita sadar nggak? Oke, Kelvin bagus ya, suka menunda-nunda. Coach bilang bagus karena dia menyadarinya. Ya, malu. Kita harus sadar loh. Kalau kita nggak sadar kekurangan kita, kita susah berubah. Saya itu banyak kekurangan dari dulu. Tapi karena saya sadar, saya melakukan perubahan. Oke, saya dulu juga nggak pede. Tapi karena saya mau berubah, saya terus latih diri saya. Nah, sungkan sama orang. Oke, apalagi? Gengsi kadang-kadang coach. Oke, takut keluar. Oke, burnout, bersabar. Mengabaikan waktu untuk pertemuan. Ya. Oke, suka malas. Ya, kadang kita juga malas ya. Nah, nggak bisa ngomongnya. Oke, nah kalau kita sudah tahu kurang, apa yang kita bisa buat? Nah, cara bagus begini. Ada 2 cara untuk kita menyadari diri. Yang pertama, kita evaluasi diri. Tapi kadang-kadang manusia itu tetap aja tidak sadar diri. Kita butuh orang lain sadarkan kita. Dan siapa yang bisa sadarkan kita di bisnis ini? Kadang-kadang leader kita. Ya, minta masukan dari leadermu. Minta masukan dari upline-mu. Upline, kalau kamu lihat aku ya, kira-kira aku perlu apa ya di bisnis ini? Oh iya, kamu lebih sering nih kalau di WA cepat balas. Kamu kalau pertemuan datang. Nah, kenapa? Kunci sukses di bisnis jaringan adalah duplikasi. Katakan sama-sama duplikasi. Nah, saya cuma bisa motivasi teman-teman. Tetapi yang bisa mendampingi dan Anda duplikasi adalah leadermu, upline-mu. Kalau upline-mu sudah punya pencapaian 5 juta, 20 juta, 30 juta, dan kita masih 3 juta, tiru apa yang dia buat, yang kita belum buat. Tiru keyakinan dia yang kita tidak yakini. Tiru aktivitas dia yang kita tidak lakukan. Simple, tapi tidak sesimpel saya ngomong. Duplikasi, kunci multiplikasi. Ya, bayangkan, kalau kita bisa menduplikasi diri kita, leader juga dengar, leader menduplikasi ke bawah, tim menduplikasi, mencontohi leader, itu perkembangannya cepat sekali. Kenapa? Karena kita ikuti pola yang sudah terbukti. Ya, istilahnya kalau orang sudah bisa masak, kita tinggal ikuti resepnya, caranya. Itu lebih gampang. Nah, yang repot, kita mau pintar masak, kita diajarin, kita pakai cara-cara sendiri. Kita pakai cara-cara sendiri. Nah, itu kadang-kadang. Terus kalau nggak jadi masakannya, komplainnya sama yang ngajarin. Padahal udah dibilang ini bumbunya begini. Di bisnis jaringan seringkali terjadi gitu ya. Sudah dikasih tahu caranya, terus kalau nggak jadi, susah lah, nggak bisa lah, kamu mah ada koneksi, aku nggak ada koneksi. Wah, kamu mah banyak kenalan, aku mah enggak. Nah, jadinya muncul seperti itu, duplikasi. Oke, saya lanjut ya. Jadi, selain sadar diri, kita bisa evaluasi diri, minta masukan daripada leader kita, tim kita, ya, dan lain sebagainya. Karena apa? Di luar sana akan susah sukses kalau orang nggak sadar diri. Yang repot apalagi kalau tidak tahu diri dan suka lupa diri. Itu repot itu. Ya, nggak ada di sini ya. Semuanya aman ya. Nah, kita lihat di sini. Tapi bicara perubahan itu sudah pasti tidak nyaman. Sekarang saya mau tanya teman-teman ya. Boleh bantu saya nggak? Siapa di sini yang merasa kadang-kadang sehari itu berlalu dengan cepat dengan kesibukan yang kita lakukan? Siapa orang-orang sibuk di sini? Angkat tangan, tulis saya. Ya, kadang-kadang udah Sabtu lagi ya, udah Jumat lagi ya. Pernah nggak ngomong gitu? Udah malam ya. Kayaknya udah sibuk seharian urus anak, urus kerjaan, urus prospek, urus tim. Tuh. Tapi jangan tersinggung ya. Sibuk belum tentu banyak duit loh. Sibuk belum tentu closing loh. Sibuk belum tentu capai target loh. Karena sibuk belum tentu produktif. Jadi sibuknya bagus, tapi sibuknya menghasilkan duit gak? Kadang-kadang, ayo pertemuan yuk, sibuk. Ayo meeting tim yuk, sibuk. Udah prospek lagi belum? Sibuk. Udah ikut acara itu nggak ada dokter itu bagus loh. Sampaikan tentang ini, sibuk. Sibuk banget. Jadi kalau Anda sibuk, bagus. Tapi jangan sampai sibuknya tidak menghasilkan duit. Tidak menghasilkan closing, tidak membangun jaringan. Nah, jadi ingat, sibuk beda sama produktif. Ya,
Jadi jangan bangga dulu nih kalau sibuk. Sibuk kita dapat duit nggak? Sibuknya menjadi Bushido nggak nih nantinya nih? Sibuknya membawa dia menuju impiannya nih. Nah, makanya Anda harus keluar dari zona nyaman. Ya, oh ya, saya kasih dulu masukan dari guru saya ya. Ada yang tahu nggak siapa nih? Ini saya ketemu beliau di Amerika sebelum COVID tahun 2019 akhir di Alabama. Dia bilang begini, you will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine, kata John Maxwell. Udah nggak usah rumit-rumit lah bahasa Inggris. Saya simpulkan aja, hidupmu berubah kalau aktivitasmu berubah. Tulis di kolom chat, bilang aktivitas. Coba lihat Bushido, aktivitasnya apa? Pasti beda nggak? Beda. Ya, aktivitas. Nah, aktivitas itu ya kumpulan apa yang kita buat seharian. Jadi nggak bisa drakor, coach. Boleh, tapi kalau hidupnya kebanyakan drakor, ya hidupnya banyak drama makanya. Ya, ada orang saking banyak drakor, akhirnya hidupnya juga bikin drama terus gitu ya. Boleh, tapi ya mungkin malam hari kerjaan udah selesai. Saya begitu tuh. Saya itu dari tadi tuh sudah sibuk saya nih. Meeting, ini, itu. Nah, sampai malam. Nah, saya ini udah tahu nih, nanti malam, tadi masih sempat nih, di tengah-tengah kesibukan pagi sampai sore, ada 2 jam, saya olahraga sama sediain waktu buat anak. Nah, kayak malam ini, jam 9-an misalnya, udah malam minggu, movie time sama anak saya. Jadi kita mau Netflixan. Nah, ada dengar-dengar katanya istri saya mau beli martabak Ovomaltine katanya ya, sama martabak keju, pecenongan. Mungkin ya tadi dia ada bilang ya. Nah, itu sibuknya saya malam ini. Besok sibuk lagi hari Minggu. Ya, sibuk lagi. Olahraga, ada training, ada meeting, kadang-kadang ada ibadah, dan lain sebagainya. Ternyata aktivitasmu menentukan keuanganmu. Jadi kadang-kadang kita pengen pencapaian hebat, tapi aktivitas kita kebanyakan apa ya? Tidak produktif, tidak menghasilkan. Jadi perhatikan aktivitas. Leader-leader, nanti tolong bantu ya, sama timnya, agendakan, tanya seharian ngapain aja. Ya, nggak apa-apa, ada waktu olahraga, ada waktu ibadah, ada waktu sama anak, ada waktu. Tapi lihat, ada aktivitas yang mendukung nggak untuk bisa jadi Bushido. Kalau tidak ada yang kita fokuskan di situ, maka kita akan susah mencapai impian. Ya, jadi aktivitas. Oke, kita lihat di sini. Ya, makanya banyak orang harus berubah mentalnya dulu dari seorang victim menjadi achiever. Mediocre. Mediocre itu orang rata-rata. Tahu kalau mediocre itu nilainya berapa? C. Kalau C masih lulus ya, nggak bilang bagus, nggak bilang jelek. Itu paling banyak orang di dunia mentalnya begitu. Nggak bilang jelek, nggak bilang bagus. Ya, sedang-sedang aja, begini-begini aja udah cukup. Ya, kalau di dunia kerja juga banyak tuh mental mediocre. Saya karyawan, dikaryakan untuk melawan. Ya, datang kantor udah kudis, kurang disiplin, ginjal, gajinya naik, kerja lamban, asma asal mengisi absen, paling banyak pucat, dikit-dikit mau pulang cepat. Nah, di sini nggak ada dong ya. Nah, saya kalau ketemu orang, saya bisa tahu dia mental achiever atau mediocre. Kelihatan kok dari cara dia ngomong, cara dia kerja gitu ya. Seorang mediocre selalu below the line. Artinya apa? Hidupnya apa ya? Di bawah rata-rata. Selalu mentalnya korban. Saya berharap di sini nggak ada ya. Mental korban itu apa? Kalau ditanya, kenapa kamu belum capai target? Kenapa kamu belum gini? Ya, mau gimana lagi? Kita kan cuma ibu rumah tangga, kita kan sibuk, ada urus anak, bagaimana bisa fokus di bisnis, kita kan nggak punya banyak koneksi kayak itu. Jadi selalu menyalahkan keadaan, mencari alasan, menyangkali situasi. Itu yang buat susah maju. Saya mau tanya, ada nggak di AFC ibu rumah tangga banyak yang berhasil? Tulis di kolom chat, saya nggak tahu soalnya. Ada nggak? Yang punya anak, ibu rumah tangga, tapi juga bisa berhasil. Oh, banyak sekali, berarti nggak boleh alasan ya. Ya, karena kalau Anda bilang ibu rumah tangga, dia juga ibu rumah tangga dong. Kecuali Anda bilang, oh coach, nggak ada coach. Nggak bisa ibu rumah tangga bisa sukses di AFC. Oh ya, udah kita mengerti. Tapi banyak sekali berarti, oke. Ada nggak orang pendidikan nggak tinggi, tapi sukses di AFC? Ada nggak? Ada ya? Oke. Ada nggak dia itu wanita karirnya sudah bagus, tapi masih mau jalanin AFC? Ada juga. Ada nggak pebisnis, bisnisnya sudah hebat, masih mau jalani AFC? Ada juga. Nah, ada juga saya kenal tuh teman saya ya, kalau Anda juga tahu, mungkin Crossline ya, Ibu Laura ya, lagi di itu tuh dia di Amerika ya, murid saya juga. Nah, jadi kita lihat seorang achiever, dia bukan cari alasan, bukan
menyalahkan keadaan, tapi dia melihat peluang. Peluang untuk maju, peluang untuk lebih baik, peluang untuk lebih bertumbuh, dan mentalnya bukan victim. Ya, bukan bermain jadi mental playing victim ya, tapi victory. Dia selalu punya sikap beda, ambil tanggung jawab. Dia tahu dia maju atau mundur, sukses atau gagal, tanggung jawab ada pada dia. Nah, oke. Oh, gitu ya. Banyak yang suka menjelekkan diri sendiri dan menganggap orang lain hebat. Itu bahaya loh. Ya, kita itu tidak percaya sama diri kita rendahkan diri kita, akhirnya apa? Kita akan susah meyakinkan orang lain. Kalau Anda sendiri tidak yakin sama diri sendiri, Anda akan susah meyakinkan orang lain. Nah, oke. Baik, kita lihat sama-sama. Makanya semuanya dimulai perubahan mindset. Oke? Perubahan mindset. Jadi mindsetnya dulu nih. Ini yang Anda catat ya. Level pencapaian yang berbeda butuh cara berpikir yang berbeda pula. Saya mau tanya, seorang CEO dengan seorang staf karyawan beda nggak cara berpikirnya? Beda. Seorang upline dengan downline cara berpikirnya beda nggak? Seorang Bushido dengan mungkin level saya nggak tahu grade-nya ya, nah itu pasti beda. Setiap kali naik peringkat karena cara berpikirnya beda, ya. Nah tingkat atas dengan yang tingkat bawah biasanya cara berpikirnya beda. Menghasilkan uang 1 juta per bulan dengan 10 juta per bulan dengan 100 juta per bulan cara berpikirnya pasti beda. Ya, jadi kita harus memang selalu upgrade mindset kita. Nah, inilah yang saya katakan, kadang-kadang upgrade mindset itu kita harus mulai dari sikap kita. Anda ini menghadapi tantangan, kebanyakan ada di kuadran mana? Ada orang melihat tantangan ini pesimis dan pasif. Aduh susah, aduh berat, mana bisa, gitu ya. Wah ini udah pasti menyerah nih. Tapi ada juga yang kadang-kadang jalanin bisnis ya. Aduh berat, aduh susah, aduh PPKM lagi. Tapi dia masih aktif. Masih datang pertemuan, masih ikut meeting group, masih dengerin apa kata upline. Tapi yang bahaya gini juga, optimis. Udah santai aja, udah gampang kok. Nanti deh, kalau udah PPKM baru kita fokus lagi. Nanti deh Ci, nanti deh kok, nanti deh Mbak. Ya, nanti kita fokus lagi. Bentar, ini masih banyak virus. Wah, optimis dia. Tapi nggak ngapa-ngapain. Nggak prospek, nggak rekrut, nggak selling, nggak urusin jaringan, akhirnya apa? Udah pasti ketinggalan. Teman-teman AFC, tim AFC, ya, ada tim Dragon, Konichiro, Diamond Dash, Elevate, ayo kita jadi pribadi optimis tapi aktif. Maksudnya apa? Kita tahu badai pasti berlalu, tapi kalau belum berlalu, kita tetap aktif. Kita tetap lakukan apa yang bisa kita buat. Mungkin meetingnya lewat Zoom, prospeknya secara online. Nah, makanya saya mau tunjukkan pada Anda, kita harus berani keluar dari zona nyaman kalau Anda mau grow. Kan temanya apa yang saya diberikan? Let's change, grow together. Bicara bertumbuh, itu harus keluar dari zona nyaman. Ini kalau Anda dengar, nanti Anda akan terbuka nih cara pandangnya. Kita sukanya di level mana? Lihat nih di gambar, kita sukanya yang paling kanan tuh, achievement zone. Achievement zone itu bicara Bushido, atau mungkin income besar, atau mungkin nggak usah Bushido dulu, satu peringkat di atas Anda saat ini, gitu ya. Anda pengen punya pencapaian, dapat bonus, dapat jalan-jalan, naik peringkat. Nah, tapi untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan itu, Anda sekarang seringkali terjebak di zona nyaman. Nah, masalahnya, mau maju, siap-siap tidak nyaman. Mau nyaman, siap-siap tidak maju. Ayo, teman-teman tim AFC, mau maju atau mau nyaman nih? Mau maju. Berarti siap-siap tidak nyaman. Buktinya aja malam ini. Saya nggak habis pikir loh. Ya, tim Anda pilihnya hari Sabtu. Kalau saya sih nggak masalah. Saya bilang dalam hati nih ya, waktu Bu Fani bilang hari Sabtu, saya dalam hati, apa bisa ngumpulin ini 90 orang hari Sabtu? Biasanya orang malas nih hari Sabtu begini, maunya hari dia santai-santai. Ada loh 99 orang hari ini, tepuk tangan dulu dong. Berarti Anda mau maju dan Anda lebih memilih ini, belajar mengembangkan diri Anda. Nah, mau maju selalu tidak nyaman. Contoh begini, misalnya Anda keluar dari zona nyaman, Anda harus masuk di zona pembelajaran. Coba ingat-ingat pertama kali Anda gabung dengan AFC. Nyaman nggak? Bingung kan? Produknya apa? Ya, bagaimana pairingnya, bonusnya, apalagi apa tuh namanya? Bagaimana kiri kanan,
ya belum lagi apa kaki kiri, kaki kanan, apalagi kaki kiri, kaki kanan gitu ya. Wah, kanan gemuk atau kaki panjang gitu, macam-macam lah istilahnya begitu kadang-kadang ya. Nah, kita bingung, apa ya ini? Wah, cari dua begini, bingung banget. Nah, itu tanda-tandanya Anda sedang belajar dan mau bertumbuh. Lebih baik bingung karena sedang bertumbuh daripada bingung karena tidak ada duit dan nggak tahu mau ngapain. Ya, saya suka bilang gini, lebih baik kerja mati-matian daripada mati-matian cari kerja. Lebih baik tidak nyaman karena Anda bertumbuh daripada tidak nyaman karena Anda stuck. Stuck itu apa? Mandek. Saya juga begitu, kalau saya belajar hal baru ya, kayak saya belajar, kan saya dulu jago sales marketing nih, tapi masih yang konvensional. Beberapa tahun ini saya rubah strategi sales marketing saya kepada go digital. Saya mulai pelajari apa itu SEO, funneling, bagaimana bikin list building, bagaimana itu, ini, itu. Bingung pertama. Tapi begitu saya kuasai, saya mulai tahu, bam, income saya meningkat. Kenapa? Karena saya dari zona belajar, masuk zona pertumbuhan. Nah, grow together nih. Disitulah Anda achieve together. Anda bukan cuma bertumbuh bersama, mencapai sesuatu. Oke deh, saya sederhanakan supaya Anda nggak rumit mikirnya. Saya cerita begini, saya tuh punya zona nyaman dalam hidup. Ya, saya nggak tahu kalau Anda, saya itu dulu malas olahraga. Dulu ya, beberapa tahun silam saya malas olahraga, dan saya makannya itu suka nggak sehat. Saya itu paling jago makan jeroan. Kalau Anda ajak saya makan soto, semua komponen sapi saya bisa makan. Ya, parunya, lidahnya, limpanya, babatnya, kikilnya, kakinya, kan kaki sapi kan enak tuh ya. Nah, buntutnya. Terus kalau makan padang, saya paling jago makan gulai otak, apa tuh namanya, tunjang ya, apa tuh, kikil. Wah, itu nasi panas-panas, rasanya sorga, terasa dekat. Kalau makan KFC, saya paling suka apa? Makan kulitnya. Teman-teman saya buang kulitnya, nggak mau makan. Sini, kasih saya aja kulitnya. Wah, tak makan. Itu dulu. Jadi bayangin nih, saya sudah nggak suka olahraga, makannya nggak sehat, tiba-tiba kepala saya sakit. Waktu dulu ya, kayak ada remes-remes gitu ya, kayak dijambak-jambak gitu, aduh, hidup saya terganggu. Akhirnya, saya keluar dari zona nyaman. Saya mau coba belajar olahraga. Nah, masalahnya saya nggak tahu olahraga gimana caranya. Saya join ke tempat fitness. Nah, ada PT-nya. Anda tahu PT ya, personal trainer. Masih muda, dia usia 20-an tahun. Wah, beda jauh dengan saya usianya. Gitu ya. Dia bilang begini, Kak, semangat ya. Pasti bisa, aku bantuin. Bayar mahal lagi. Ya, karena saya ambil PT yang bagus. Yang istilahnya kalau di tempat fitness itu yang jagoannya gitu. Kak, semangat ya, pasti bisa. Saya datang ke situ, walaupun saya motivator, saya coach, saya lesu loh. Hari ini ngapain? Kita gampang Kak, aku bantuin ringan-ringan dulu. Dengar kata-katanya, menjengkelkan loh. Kayak kata-kata motivator gitu. Pasti bisa, semangat gitu. Dia lupa yang dia semangatin, ini motivator ini. Ya, nah, saya bilang berapa kilo? Ringan Kak. Coba dulu nih 10 kilo diangkat nih. Berapa kali? 12 kali. Aduh, berat, gak mau deh, gak mau. Dia bilang, ayo kakak coba dulu deh. Ya, coba dulu. 8 kilo aja. Enggak, kakak pasti bisa. Don't give up. Wih, kayak kata-kata motivator. Terus saya coba nih. Saya maunya kan 8 kali. Dia bilang 12 kali. Itu sama dengan di dalam MLM. Kadang leader kita bilang, ayo kamu bisa ini, kamu coba lagi ini. Aku cuma begini aja deh, ayo bikin daftar nama lagi. Cuma segini aja aku kenal. Nah, kadang-kadang itu kita dibawa keluar dari zona nyaman. Saya coba ya, sekali, 2 kali, 3 kali. Aduh, begitu 8 kali mau nyerah rasanya. Aduh, nggak bisa. Dia bilang, ayo, dikit lagi Kak, dikit lagi. Nanggung, kasih genap 10. Langsung saya posting di Instagram saya. Even motivator needs a coach. Bahkan motivator pun butuh di coaching. Aduh, ternyata nggak cukup loh cuma olahraga. Saya harus bisa pola hidup sehat. Wah, ini yang berat nih. Makan dada ayam rebus, makan putih telur, timbang berapa kalori. Aduh, ini mah hidup yang bukan saya jalani dulu. Dulu saya paling suka ketawain teman saya yang badannya bagus, six pack. Teman saya banyak loh badannya six pack gitu ya. Begitu dia six pack, saya lihat makanannya beda. Dia bawa rantangan sendiri, nasi merah, telur, dada ayam. Akhirnya saya juga ikuti. Ternyata kalau kita ikuti polanya, kita duplikasi, mirip loh kesuksesannya. Saya mulai makan dada ayam rebus. Saya mulai makan 3 putih telur, minum susu protein. Lama-lama, pertamanya semangat, lama-lama enek. Wah,
Teman saya yang jago bilang begini, kalau susah makan dada ayam rebus, kamu blender aja. Hah? Siapa yang pernah makan dada ayam rebus di blender? Kalau minum alvokat, Ovomaltine mah enak ya. Enak pakai susu kental manis. Ini di blender kasih pisang. Wah, saya minum begini nih, saya minum begini. Pakai tutup hidung. Oh, ini contoh ya, ini bukan ini isinya. Contoh dulu ya, dibikinin. Tahu nggak, keluarga ketawain saya. Mbak ketawain, maksudnya, ini orang jijik banget minum dada ayam. Mungkin Anda ketawain saya. Tapi ini hasilnya. Nah, tepuk tangan dulu dong. Saya mau tahu, ini orang hoki atau lalui proses? Ini hoki ya? Kalau ada yang bilang, wah Coach Haryanto hoki, saya marah. Sementara Anda makan martabak, saya minumnya dada ayam rebus dulu. Ya. Sementara Anda makan apa itu croffle, croffle saya makannya mungkin putih telur. Nah, artinya apa? Artinya ada yang mau lihat six pack saya? Oh jangan bayarannya lebih mahal kalau coach buka baju kasih lihat sih. Saya mau beritahu apa? Itu proses. Berarti kalau orang mau jadi bushido, orang mau ningkat peringkatnya, jangan bilang leadermu, leaderku hoki, upline-ku hoki. Kita tidak lalui apa yang dia lalui. Jadi apa? Itu tadi contoh. Saya bisa begini karena saya menduplikasi orang-orang yang badannya bagus. Bagaimana menurunkan berat badan hampir 10 kilo. Misalnya. Berarti kalau kita juga mau punya income yang bagus, kita harus lalui proses yang mungkin dilalui sama upline kita. Bisa bayangin nggak maksudnya? Kalau orang lain dapat apa yang kita tidak dapat, karena dia melakukan apa yang kita tidak lakukan. Dia tahu apa yang kita tidak tahu. Dia yakin apa yang kita tidak yakin. Makanya kalau Anda punya leader, cari tahu tuh apa yang dia buat. Tiru aktivitasnya. Tiru mentalnya. Kadang-kadang kita down, dia masih kayak bulldozer. Ayo lagi, meeting lagi. Aduh, kita udah mau baper gitu ya, dia masih enggak. Nah, jadi penting punya upline ya. Makanya sebelum saya lanjut, tulis dong nama upline-mu, bilang Sarangeo atau I love you my upline ya, siapa namanya, aku support kamu. Nah, ya. Nah, kenapa kita lihat? Karena kita nggak bisa hidup dengan standar yang lama, sementara mengharapkan hasil yang berbeda. Nah, waduh, konnichiwa. Oke. Tidak bisa menggunakan standar yang lama mengharapkan pencapaian yang luar biasa. Kenapa? Cara kerjanya harus beda. Responnya harus beda, sikapnya harus beda, ya. Nah, jadi upline dan tim harus saling dukung, ya. Kenapa? Upline-mu juga banyak susahnya loh, banyak pusingnya, punya keluarga juga, punya urusan, tapi dia harus pikirin timnya. Makanya saya suka bilang, upline itu harus punya hati yang besar. Selain mikirin diri sendiri, mikirin timnya untuk maju. Ya, kalau Anda jadi tim, belajar tiru upline karena satu waktu Anda akan jadi upline juga. Untuk menjadi leader yang baik, Anda harus jadi follower yang baik dulu. Ya, untuk jadi orang tua yang baik, Anda harus jadi anak yang baik. Ya, jadi itu seperti apa ya? Sudah hukumnya. Ya, kalau Anda mau bagus pencapaiannya ke depannya, mulai dulu dari orang-orang yang membimbing Anda hormati, Anda support, ya. Oke. Makanya saya suka bilang 2021, ayo gaspol, ya. Lagi PPKM begini, jalanan lagi menanjak, jangan lagi cuma digas, gaspol, ya. Lebih sungguh-sungguh. Kenapa? Mobil semewah apapun, kalau nggak digas, nggak jalan, walaupun jalanan tol. Mau produkmu bagus, mau Anda bilang produkmu hebat, kalau nggak digas, nggak ada laku. Anda bilang AFC keren, tapi kalau Anda nggak prospek orang, nggak akan bisa terbangun timmu. Apalagi sekarang. Menantang ya, PPKM dan lain sebagainya. Kita harus lebih fokus. Yes? Nah, makanya kita lihat, saya mau latihan dulu. Apa yang teman-teman lihat di sini? Ya, nanti dilanjutkan. I love you-nya, support-nya, thank you-nya di grup WA. Sekarang jawab, apa yang Anda lihat? Wah, Caca Bandung, baru mau start nih Coach, semoga bisa mengulang seperti Bisnisyan dulu. Kalau Anda berhasil di Bisnisyan dulu, Anda pakai pola-pola yang bagus, Anda bisa. Nah, apa yang Anda lihat? Ada yang bilang, wah, tanah gersang, pohon, pondok. Ayo, lihat lagi lebih detail. Ada lagi nggak yang tersembunyi di gambar ini? Ada lagi nggak yang lihat gambar tanah mau dibangun? Apalagi? Ya, oke, lahan kosong, pohon. Ada yang lihat nggak di ujung-ujung itu ada apa? Ayo, lihat. Gubuk-gubuk. Tapi kalau seorang petani, dia bisa lihat ini potensi sawah.
Ya, kalau dia mungkin seorang kontraktor ini bisa dibangun rumah nih, ya klaster. Jual gambar, masuk booking fee, udah kita jual. Kalau dia developer bisa high rise building. Apa yang Anda lihat menentukan pencapaianmu. Nah, ini yang saya mau tunjukkan pada Anda. Apa yang Anda lihat di 2021? Jangan bilang, aduh coach, PPKM pelan-pelan kian membesar. Oh jangan, ya bukan badannya melebar, tapi pelan-pelan kita meningkat misalnya. Ya, jadi kita belajar lihat, jangan aduh masker coach, masker oksigen yang aku lihat 2021. Belajar lihat keuanganmu makin baik. Belajar lihat timmu makin berkembang. Belajar lihat pencapaianmu makin luar biasa. Karena apa yang Anda lihat itu menentukan. Ada yang bilang krisis. Krisis itu apa? Ada peluang, ada kesempatan. Saya nggak usah bahas di sini ya. Tapi yang saya mau ajak Anda lihat begini. Bagaimana pandangan Anda terhadap apa yang Anda jalani saat ini? Maksudnya apa, Coach? Ada orang join di AFC, dia melihat ini sebagai pekerjaan. Kalau Anda cuma, ya udah kerjaan tambahan, kerjaan sampingan. Boleh nggak? Boleh, nggak ada yang larang. Tapi beda loh. Kalau Anda join di AFC dan Anda bilang, oh ya udah, aku kan ada di tim Elevate, ada di tim apa tadi itu, tim Dragon, atau mungkin di tim Diamond Dash, ya, atau mungkin di tim Konichiro. Ya, aku kerja tambahan lah, cari-cari tambahan. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau Anda cuma lihat di AFC ini sebagai pekerjaan, maka bedanya apa? Tahu nggak kalau orang lagi kerja di kantoran, harus diingatin sama bosnya, harus disemangati baru mau jalan, diawasin, ya. Ayo dong, kamu laporan dong, ayo dong presentasi, ayo kamu bikin ini di WA-in. Dia bergerak hanya sebatas ini kerjaan, apalagi kalau bilang kerjaan tambahan, kerjaan sampingan. Tapi ada orang melihat sebagai karir. Wah, saya di AFC ini, saya harus meningkat nih karir saya, pencapaian saya. Saya dari satu tingkat ke tingkat berikutnya, peringkat satu, peringkat berikutnya. Bagus? Bagus. Tapi nggak cukup. Kalau karir, dia akan cuma fokus pada dirinya. Anda harus lihat, saya mau menjadi business builder. Business builder apa? Mentalnya apa? Kalau saya sudah join di sini, saya mau habis-habisan. Saya akan berikan yang terbaik, saya akan pikirin gimana tim saya berkembang. Kalau perlu saya investasi, saya bikinkan ini, saya carikan sistem ini, strategi ini. Itu cara berpikir bisnis. Kayak saya dalam mengembangkan bisnis kan saya yang pusing tuh. Gimana lagi strategi promosinya? Gimana lagi nih strategi untuk mendapatkan prospek baru? Gimana lagi nih kita perlu tambah alat-alat apa? Itu kan kalau cara berpikir bisnis ekspansi. Kalau cuma pekerjaan, ya udah disuruh apa saya kerjain, disuruh apa saya kerjain. Itu kan karyawan. Jadi kalau Anda di AFC dengan cara pandang pekerjaan, ya nanti disuruh leader baru jalan. Nggak disuruh nggak jalan. Ataupun sudah disuruh nggak jalan-jalan. Oh itu lebih parah lagi. Nah, tapi kalau bisnis dia nggak perlu disuruh loh. Bahkan kalau mau kasarnya ngomong, nggak perlu motivator. Dia tahu motivator adalah yang terbesar dirinya, impiannya. Tahu bosnya siapa? Mimpinya, impiannya. Ayo teman-teman, Anda ada di posisi mana? Anda sendiri yang tanya diri Anda. Anda melihat AFC sejauh ini, pekerjaan, karir, atau bisnis. Kalau bisnis, Anda akan lihat saya harus ekspansi. Bagaimana tim saya berkembang, bagaimana tim saya juga maju. Kalau perlu dia invest. Invest waktu, invest tenaga, perhatian. Bahkan acara ini diadakan, saya yakin kan ada leader-leader yang berpikir apa yang kita bisa buat tim kami. Tepuk tangan dulu dong buat leader-leadermu. Ya, oke. Nah, jadi ini yang kita harus lihat. Menjadi business builder, bukan cuma jualan, tapi membangun jaringan bisnis yang berkembang. Yes, amin. Nah, saya sedikit lagi ya, beberapa masih semangat kan nih? Nah, oke. Kalau gitu, saya bagi-bagi hadiah dulu lah. Ya, saya bagi-bagi hadiah dulu supaya semangat nih ya. Oke. Nah, cara dapat hadiahnya nanti DM coach ya. Nanti saya ada buku digital 200 halaman itu buku motivasi. Ya, buku motivasi judulnya If You Believe You Can Achieve, itu nggak dijual di mana-mana. Nilainya 250.000. Kalau Anda bisa jawab kuis ini, Anda berhak dapat. Ya, caranya gimana? Yang jawab paling pertama, ya, yang jawab paling pertama akan dapat buku ini. Nah, tidak dijual di mana-mana. Ya, itu
biasanya saya kasih untuk orang-orang yang interaksi. Siap ya? Kalau Anda nyimak pasti Anda tahu. Oke, siap? Jawaban, siapkan jari-jari Anda. Ada 4 steps untuk sebuah pencapaian. Zona apa, zona apa, zona apa. Yang bisa jawab pertama dapat hadiah. Ayo. Silakan. Lengkap ya, ada 4 steps. Tadi. Yes, Francisca Cheryl ya. Oke, dapat satu lagi, kita tunggu. Satu lagi. Siapa? Ayo. Nah, oke, 2 orang ya. Jadi tahan. Oke. Sudah, saya matiin dulu ya, saya matiin dulu chattingannya, nggak boleh lagi ya, supaya saya baca. Oke, yang berhak dapat adalah yang 2 pertama ya, zona nyaman, learning, growth, achievement. Oke, Francisca, mohon maaf, benar tapi tidak persis sama, kita kasih ke Oming Suhasini. Ya, comfort zone, learning zone, growth zone, achievement zone. Oke, kita kasih Oming Suhasini ya. Nanti Oming, nanti DM saya di Instagram ya. Saya kasih linknya, Anda tinggal download, bisa baca di gadget, di iPad atau di laptop. Oke. Satu lagi ya, quiz ya. Satu lagi buat yang hadir tadi. Oke. Ada 4 macam orang dalam suatu kuadran yang ada hubungannya dengan optimis-optimis gitu tadi. Ada yang ingat nggak? Ada tipe apa, tipe apa, tipe apa? Ayo, silakan. Yang ada 4 kotak tadi, ya. Yang ada pasif. Yes. Evi Carolina, kita cek benar nggak? Pesimis pasif, optimis pasif, pesimis aktif, optimis aktif. Evi Carolina dapat hadiah. Nanti DM saya. Wah, Amelia juga benar, tapi kalah cepat ya. Ya udahlah, kasih Amelia juga lah, karena dia rapi sekali tuh bikinnya tuh, pesimis pasif, pesimis aktif, optimis aktif ya. Jadi dapat 2 orang ya, Evi Carolina dan Amelia Konichiro. Oke, ya, yang lain maaf ya, karena sudah terlambat. Oke, baik, kita lanjut lagi ya, masih semangat ya. Nah, sekarang kita lihat, saya ambil waktu 10 menit dan saya selesai ya, 10-15 menit ya. Oke, kita lihat. Ini 3 atribut keberhasilan Anda. Kalau Anda mau sukses di bisnis yang ada. Sekarang kita lihat. Yang pertama adalah mindset. Saya udah bahas tadi, pola pikirnya. Tetapi mindset aja nggak cukup loh Bapak Ibu. Anda harus punya skill. Ya, menjalankan sebuah bisnis itu butuh skill. Dan skill itu bisa ditingkatkan, dipelajari. Skill apa? Leadership. Skill negosiasi. Skill selling. Apalagi mungkin skill komunikasi. Ya, jangan sampai kita ngomong, orang bilang gini, kamu sih ngomong bagus, kalau nggak ngomong lebih bagus lagi. Jadi kembangkan skillmu. Semangat saja nggak cukup, Anda harus punya kemampuan. Ya, makanya Anda harus terus asah kemampuan Anda. Anda tahu kurang di mana, Anda asah. Ya, beberapa leader Anda juga saya lihat, mereka juga makan ikut kelas ini, belajar ini. Ini bagian dari pengembangan diri. Jadi mindset, skill set, tetapi yang penting Anda kuasai juga sekarang pengetahuan. Pengetahuan yang penting adalah pengetahuan produk. Anda benar-benar harus kuasai produkmu. Ya. Nah, selain pengetahuan produk, Anda harus tahu juga kompetitor Anda biasanya jual apa. Karena biasa di lapangan Anda dibanding-bandingkan. Ya. Selain itu juga Anda harus tahu pengetahuan umum. Supaya apa? Ketemu prospek yang sukanya drakor, nyambung. Ya, yang suka cerita gosip ini Anda tahu, ya, misalnya siapa artis yang dijerat hukum gara-gara protes PPKM? Ayo, siapa namanya? Oke. Ayo, ini pengetahuan umum nih, ya. Makanya follow Lambe Tura, jadi nggak ketinggalan Dinar Candy. Kok coach kita harus tahu begituan? Misalnya ya, kemarin ada satu pemain bola yang mau keluar dari kesebelasannya. Banyak yang berduka karena kepergiannya. Messi. Ini contoh. Saya itu nggak suka politik, nggak suka sepak bola, nggak suka drama Korea, tapi saya perlu tahu. Kadang-kadang ketemu calon prospek, dia itu sukanya ngomong tentang itu. Ngomong-ngomong tentang yang dia suka, lama-lama berakhir penjelasan SOP. Subarasi, penjelasan AFC. Kalau baru ngomong ini aja nggak nyambung, ngomong ini aja nggak nyambung, wah orang malas. Pembalap pensiun coach, ada. Ya, si itu. Valentino Rossi. Ya, Valentino Rossi. Sebenarnya saya itu juga nggak tahu. Cuma makanya saya suka pantau berita-berita terkini, headline-nya.
supaya saya tuh nggak ketinggalan zaman. Saya tanya anak saya, kamu dengar lagu apa sih? Saya tanya istri saya, drakor itu judulnya apa aja sih? Jadi saya pengen tahu, supaya apa? Karena customer saya, klien saya beda-beda minatnya. Nah, kalau kita bisa nyambung, disitulah terjadi penjualan. Jadi jangan mikirnya selalu cuma nawarin produkmu, kamu yang mau didengar. Tapi kita juga harus bisa menyelami minat daripada calon prospek kita. Nah, ini saya nggak bisa bahas lebih detail ya, itu masuk di teknik selling marketing ya, sales marketing. Nah, tapi itu gambarannya. Oke? Nah, sebagai bagian akhir saya kasih tambahan buat Anda begini. Makanya Anda harus kuasai ini. Teman-teman ya, marketing, selling, and branding. Tujuannya apa? Marketing adalah demand creation. Saya pakai bahasa sederhana lah. Marketing itu adalah menciptakan rasa butuh. Ya, setelah orang rasa butuh produkmu, rasa tahu produkmu, rasa penasaran dengan produkmu, baru kita jual. Banyak orang belum orang tahu, belum kenal, langsung ditawarin, mau beli nggak SOP Subarasi, mau beli nggak Utsukushi. Ih, siapa dia? Kita belum kenal, kita belum tahu, kita belum ngerti. Nah, makanya marketing menciptakan. Contoh ya, marketing itu begini nih. Diputer, ayo apa di pikiranmu? Dijilat atau dicelup, apa di pikiranmu? Ayo, taruh di kolom chatting. Ya, nah begitu Anda bilang Oreo, yang bisa bikin orang sampai mikir Oreo itu adalah tugas marketing. Tapi yang membuat orang bisa beli Oreo itu sales. Tapi branding itu penting. Nah ini makanya harus tiga-tiganya dikuasai ya. Kalau mau jago jualan, jago rekrut ya. Marketing, selling, and branding. Ini mungkin beberapa pernah dengar saya. Saya ulang karena banyak yang belum ketemu coach ya. Kecuali yang sudah biasa belajar sama coach. Anda harus bangga jadi orang Indonesia. Kenapa? Indonesia marketnya luas sekali. 270 juta orang. Jadi jangan lagi bilang susah jualan. Saya suka bilang begini, kalau Anda hidup di Indonesia, Anda cuma dapat 0,00001% dari market Indonesia. Minimal Anda bisa jual 27 orang per bulan. Kalau nggak bisa 2 orang misalnya per minggu. Kenapa? Kita cuma dapat seciprat, sekuku, setitik dari market Indonesia, Anda sudah bisa hidup menjalankan bisnis AFC. Apalagi sekarang online ya. Anda bisa jualan ke Surabaya, Anda punya tim mungkin di luar kota. Saya nggak tahu, di sini semua Jakarta atau ada luar kota juga nih. Taruh di kolom chat dong kalau Anda di luar Jakarta, saya pengen tahu ada nggak di luar Jakarta di sini? Atau Jakarta semua? Oh, itu Makassar, itu Jambi, itu Bali, ya Bandung, Solo. Wow, berarti Anda bisa lintas batas. Oslo, oke, Solo, oke. Nah, Bali, berarti apa? Market itu besar sekali. Masih banyak nggak orang belum konsumsi produk AFC? Masih banyak nggak orang belum join AFC? Masih banyak. Berarti market masih luas. Jangan bilang nggak bisa jualan. Beda kalau di Singapura ya. Anda di Singapura itu banyak sekali batasannya. Negaranya kecil, cuma 5 jutaan. Teman saya aja naik sepeda 2-3 jam habis tuh satu keliling lingkar Singapurnya. Ya. Nah, jadi makanya Anda harus tahu, customer atau calon prospek membeli 3 hal. Apakah membeli produkmu, membeli nama perusahaannya, AFC, produknya, SOP, atau Utsukushi, dan lain sebagainya. Tapi sebelum dia pilih itu, dia harus tahu mau beli sama siapa. Mau join di tim siapa. Dan ingat, makanya kadang-kadang orang sudah tahu produk kita, tapi dia nggak beli sama kita. Karena itu, Anda harus bisa menjual diri Anda dulu. Sebelum orang membeli produkmu. Jual diri itu artinya positif ya. Artinya gini, orang percaya, orang kenal, orang suka sama Anda. Dalam arti positif ya. Makanya penting punya personal branding. Ini selalu saya ulang-ulang. Personal branding adalah begini. Orang kenal kita, orang suka sama kita, orang percaya sama kita. Sebelum dia beli produk kita, sebelum dia join di AFC karena kita prospek dia harus percaya, kenal, suka. Nah, coach gimana dong, coach? Sekarang jauh lebih mudah loh. Kalau dulu kita iklan di radio, masuk TV, masuk majalah. Sekarang boleh nggak saya kasih pertanyaan, siapa sampai malam ini belum baca koran, belum buka majalah, belum dengar radio, belum nonton berita di TV, tapi sudah buka apa? Instagram, TikTok, Facebook, WA, ya. Nah, berarti Anda harus bisa branding di sosial media. Nah, tapi branding itu kadang-kadang banyak orang cuma taruh brosur-brosur aja.
Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau cuma brosur isinya, orang malas ikut. Malas follow Anda. Nah, Anda harus membangun reputasi Anda. Mengedukasi market. Ada istilah, catat baik-baik ya, karena nggak ada di makalah ya. Edukasi baru promosi. Sharing baru selling. Interaksi baru transaksi. Nah, makanya pertanyaannya begini, simple. Banyak orang, dia ngejar prospek. Ngejar kupu-kupu itu anggap calon prospek. Dia kejar-kejar ya, DM. Saya biasa begini nih, kalau ada yang tiba-tiba WA ya, halo, udah lama nggak ketemu ya, udah 3 tahun ya, ketemu yuk, aku mau sharing-sharing. Wah, udah tahu MLM. 3 tahun nggak pernah nanya, tiba-tiba minta waktu ketemu sharing-sharing, udah MLM itu. Kebanyakan kalau asuransi. Anda harus interaksi dulu dong. Nah, makanya banyak orang tadi bilang ditolak ya, karena dia ngejar-ngejar. Makin Anda kejar, makin terbang tuh kupu-kupu. Satu ketangkap, yang lain terbang di PHP. Ya, itulah proses selling. Tapi yang saya mau beritahu begini, jangan cuma mengejar. Sambil mengejar, bangun brandingmu. Yaitu bangun taman yang indah, supaya kamu yang dikejar kupu-kupu. Supaya orang ketika mau join AFC, orang mau beli produk AFC, dia carinya Anda. Simple, tetapi tidak sesimpel yang saya katakan. Untuk mengejar bisa langsung, ya, mengejar bisa langsung, tapi branding, membangun taman butuh waktu. Yang mana yang penting coach? Selling atau branding? Dua-duanya harus dibangun. Ada orang cuma ngejar, satu ditolak, cari lagi yang lain, tapi dia lupa membangun reputasinya. Nah, saya kasih contoh ya. Kalau Anda lihat ini, misalnya Starbucks, isinya sama nih. Yang satu ada logo, yang satu nggak ada logo. Yang mana lebih gampang dijual? Yang ada logo. Yang mana diantri orang? Yang mana dijual mahal? Yang ada logo. Yang satu padahal sama isinya, karena kurang dipercaya. Setuju nggak? Di Indonesia banyak orang-orang yang menawarkan produk AFC. Banyak nggak? Tetapi orang mau join sama siapa atau beli sama siapa, itu tergantung bagaimana Anda branding. Oke? Nah, ini kalau produk. Sekarang saya ganti. Coba merek lain ya. Misalnya saya sebut satu kata. Kalau saya bilang pompa air, merek apa muncul di pikiranmu? Oke, deterjen. Mie instan. Kalau saya bilang mie instan, muncul pikiranmu nomor satu apa? Oke. Itu kalau barang, produk. Sekarang saya ganti manusianya. Kalau saya bilang pesulap Indonesia, siapa di pikiranmu? Dedi, oke. Kalau saya bilang pefitness Indonesia, siapa di pikiranmu? Itulah namanya personal branding. Nah, mungkin Anda berkata, coach itu kan orang terkenal. Enggak juga loh. Ada orang, ibu-ibu, dia cuma ngajarin tentang ASI eksklusif, bagaimana pompa ASI, bagaimana kalau pergi-pergi untuk rapikan di koper barang-barang anaknya, itu 400.000 followernya. Ibu-ibu muda. Ya, moms, bunda gitu ya. Nah, kalau dia bilang ini bagus, itu laku loh. Kalau dia bilang ini bagus, ini laku. Itulah menjadi influencer. Ada yang cuma ajarin gini, cara rawat muka, buka bulu mata, bagaimana hapus make up. Besok-besok dia tawarin bulu mata merek apa, itu laku. Ini yang saya mau bangun dengan Anda. Jangan cuma jualan, tapi bangun brandingmu. Bisa nggak? Bisa. Ya, contoh. Saya kasih contoh terakhir ya. Semoga Anda bisa nanti lakukan. Memang nggak segampang yang saya ngomongin, tetapi Anda bisa buat. Ada namanya orang awam. Contoh saya orang awam. Misalnya saya nggak ngerti fungsi-fungsi SOP subarasi, uji dan lain sebagainya. Anda lebih ngerti kandungannya, berapa harganya, dan lain sebagainya. Anda ada di level 2. Kayak misalnya kita awam di bidang pajak, kita butuh konsultan pajak. Kita awam di bidang memotret, kita butuh fotografer. Tapi jangan cuma jadi profesional, Anda harus dianggap ahlinya. Ahlinya kesehatan, ahlinya di bidang AFC ini, apalagi jadi influencer. Nah, saya kasih contoh cepat ya. Contoh dulu saya orang awam di dunia fitness. Makanya saya pakai guru fitness, Ate. Ate hebat tapi nggak terkenal. Ada namanya Dennis Hadi. Dennis Hadi ini, dia pefitness, tapi sebelumnya dia suka edukasi di konten-konten YouTube dan Instagramnya. Pola hidup sehat, makanan sehat, dan lain contohnya.
Nah, akhirnya dia bikin tiruan juga, macam-macam tuh. Nah, ini bukan teman saya ya. Dia bisa bikin produk-produk yang mungkin juga meniru. Saya lihat produknya, dia sebenarnya terinspirasi juga dari itu. Tapi ini yang saya mau, kita belajar dari kompetitor Anda. Ya, jangan sampai Anda kalah sama mereka. Oke? Aderai. Aderai adalah influencer. Nah, ini saya nggak kenal Denis Hadi. Tapi saya kenal Aderai, saya kenal Ate. Tapi yang saya mau beritahu begini, Anda pun harus bangun ini. Edukasi market. Dengan apa? Fungsi-fungsi. Dengan apa? Tentang kesehatan, tentang pola hidup sehat, tentang bagaimana kandungan-kandungan, misalnya apa sih fungsinya kandungan salmon, dan lain sebagainya. Bikin sebuah profil yang meyakinkan. Coach, gampang nggak? Nggak segampang itu memang, tetapi kalau Anda tidak bangun sekarang, itu akan lebih susah lagi. Kalau yang lain membangun di sosial media dan Anda tidak membangun, Anda akan lebih ketinggalan. Jadi teman-teman, kita harus bisa rekrut, bangun jaringan, kita selling, kita marketing, tapi kita juga branding. Coach, yang mana paling penting? Semuanya penting. Semuanya kita harus pikirkan. Ya, sama kayak saya juga membangun terus branding yang ada. Sehingga apa? Orang yang mencari. Kalau sekali branding terbangun, itu kupu-kupu yang nyari. Nah, tapi untuk membangun itu butuh waktu. Nggak usah pikirin satu Indonesia, satu Bali, satu Solo. Kalau orang mau join AFC, orang mau beli produk AFC, carinya Anda. Coach, susah coach, satu Bali, satu Solo, atau mungkin satu Jakarta. Ya udah, satu kabupatenmu. Atau mungkin satu teman-teman gereja, satu teman-teman vihara, satu teman perkumpulan ibu-ibu jemputan sekolah. Pokoknya Anda harus membangun pengaruhmu dari skala kecil sampai skala lebih besar. Orang tahu Anda spesialisasi di mana. Nah, ini akan sulit kalau Anda tidak konsisten. Banyak orang tidak terbangun brandingnya. Orang ingat dia apa ya? Oh, dia itu Palu Gada, apa lu mau gue ada. Madu dia jual, ini dia jual, itu dia jual, nanti siomay semua. Ya, boleh-boleh saja, tapi akhirnya orang akan bingung Anda ini sebenarnya fokusnya di mana. Makanya penting membangun sebuah reputasi Anda itu ahli bidang apa. Anda itu fokus di bidang apa. Karena kalau orang mau beli produk atau join di sebuah bisnis, dia akan cari sama orang yang dia anggap terpercaya. Itulah branding, membangun kepercayaan. Yes. Nah, sebelum saya lanjutkan di slide terakhir, nanti saya mau tanya teman-teman dapat ilmu 1,5 jam ini. Saya sudah selesai ya. 1-2 slide lagi dan saya selesai. Boleh taruh di kolom chat apakah bermanfaat buat Anda pertemuan malam ini? Yes. Oke, baik. Nah, saya juga mau infokan teman-teman ya. Kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, silakan. Saya undang ya. Teman-teman boleh belajar lebih detail tentang personal branding. Kita sudah adakan sejak pandemi ini, mungkin sudah ribuan orang ikut serta di kelasnya Coach. Dulu kita adakan hampir setiap bulan. Kebetulan di Agustus ini ada. Ya, tanggal 28 kalau nggak salah. Nanti tanya admin ya, kenapa mumpung online? Kalau dulu offline kita adakan biasa 2 juta per orang di Hotel Holiday Inn Kemayoran. Jadi Anda dari luar kota nggak perlu datang ke Jakarta, bayar mahal-mahal, Anda ikut kelas online. Nah, untuk kelas ini bukan motivasi, tapi kelas untuk skill. Bagaimana membangun personal branding. Ya, dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Dan setelah Anda ikut, kita mentoring di WA Group. Dan Anda juga bisa tanya jawab. Anda bisa ikut berulang kali. Ya, jadi kalau Anda butuh, Anda boleh ikut ini, atau Anda mau ikut yang ini juga bagus, public speaking. Hari ini lagi berlangsung nih sama besok. Ya, kalau Anda mau ikut, nanti ikut yang 2 minggu depan lagi. Setiap bulan kami adakan. Saya mau tanya, siapa di sini yang kadang-kadang kalau presentasi suka bingung, suka nggak pede, suka malu, suka blank? Wajar ya? Nah, makanya Anda belajar public speaking. Nah, kelas ini 2 hari, harganya 995.000. Ini paling banyak peminatnya. Tiap bulan kami adain. Dulu 3,5 juta. Ternyata banyak sekali leader-leader MLM. Mereka belajar bersama kami untuk public speaking. Supaya presentasinya bisa lebih meyakinkan. Nah, kalau ini prakteknya banyak. Satu-satu disuruh praktek. Ya, jadi Anda bisa pilih. Saya coach cuma kasih info kelasnya. Mungkin ada yang pernah ikut juga boleh komen ya. Kalau ada yang pernah ikut ya. Beberapa teman-teman AFC banyak yang ikut. Atau ini cocok buat leadership. Nah, ini cocoknya kalau upline bagaimana membangun performance team. Ya, ini juga cuma 495.000. Kenapa ini 995? Karena ini 2 hari. Ya, jadi teman-teman boleh tanya admin ya. Nanti mungkin linknya juga ada di kolom chat ya. Kalau Anda mau tanya-tanya di admin, minta info.
Yang pasti kalau Anda daftar lebih dari satu topik kena murah. Minta info dari admin. Ya, buat teman-teman malam ini misalnya Anda daftar 3 topik, itu ada diskon. Cuma 1,5 juta Anda bisa dapat 3 topik ini. Atau mungkin yang lainnya Anda bisa tukar dengan topik lain. Ya, oke. Nanti tanya admin. Kalau Bu Francisca, Bu Fani malah sudah ambil semua topik tuh, ya. Semua topik bisa mereka all access selama setahun. Mereka bisa ikut semua program coach, ya. Kapan saja mereka mau. Oke, baik. Sekali lagi terakhir, grow yourself and your business will grow. Artinya apa? Kembangkan dirimu supaya bisnismu, jaringanmu berkembang. Siapa yang mau bisnisnya berkembang? Yes? Mulai dari siapa? Diri kita dulu berkembang. Cara berpikirnya, kemampuannya, maka income-mu berkembang. Makanya kenapa coach undang Anda untuk belajar asas skill? Karena coach sudah punya banyak sekali murid-murid yang berkata ketika kemampuannya berkembang, tingkat closing-nya berkembang. Jadinya murah. Ya, biaya yang mereka keluarkan nggak sebanding dengan penghasilan dan pencapaian yang mereka dapatkan. Tadi saya baru dapat kiriman lagi nih, lihat di postingan story saya, orang dari luar kota kirim, ya, dia bilang, coach, sejak aku ikut program coach, banyak sekali yang berkembang dari diriku. Ya, itu juga yang coach ngalami. Secara berkala, saya belajar ke luar negeri, ya, setiap kali wawasan saya berkembang, kemampuan saya berkembang, penghasilan saya meningkat. Ada istilah, if you want to earn more, you have to learn more. Oke, kita masuk sesi tanya jawab. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh nyalakan audionya ya atau taruh di kolom chat ya. Saya kasih kesempatan 3 pertanyaan atau mungkin bisa dibantu juga Bu Siska Pandu, mungkin teman-temannya kalau ada yang mau nanya boleh ya, atau ada yang dari tim AFC mau tambahkan sesuatu silakan ya, tim leader. Oke. Ya. Ada yang bilang, coach, terkadang yang saya alami kalau kita bisnis MLM, kadang kita pajang bonus, hasil kita lebih menarik audiens coach daripada produknya. Itu di personal branding, itu masuk kategori prestasi. Jadi kadang-kadang kalau kita pajang, itu jangan cuma promosi. Ada edukasi, ada interaksi, ada prestasi, ada atensi, ada motivasi, sekali-sekali promosi. Nah itu langkah demi langkah kami ajarin Anda di kelas personal branding. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan, taruh di kolom chat atau nyalakan audionya saja langsung boleh ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya tunggu lagi 2 pertanyaan mungkin sebelum Anda bisa lanjut aktivitas lain atau mau beristirahat. Ada? Oke, sambil kita tunggu. Apakah ada kata-kata terlambat buat kami yang baru? Tidak pernah ada kata terlambat. Ya, kenapa? Saya kasih contoh begini. Dulu waktu Bill Gates melakukan banyak sekali inovasi, Jack Ma itu belum siapa-siapa. Dia pikir, wah mau bikin apa lagi ya, sudah ada banyak hebat. Ternyata Jack Ma bisa berhasil. Ingat nggak? Dulu waktu saya mungkin 20 tahun lalu, saya merasa, wih banyak sekali orang buka usaha ini, buka usaha itu, makanan ini, makanan itu. Setuju nggak? Sampai hari ini, model-model jualan kuliner makanan selalu banyak sekali yang baru. Ada boba lah, ada ramen pakai ini, ada pakai itu, ada kravel, selalu ada yang baru ya. Jadi tidak pernah ada kata terlambat. Dulu ingat nggak kalau kita pikir 10-20 tahun lalu bikin warung kopi, rasanya terlambat nggak? Kalau kita bikin warung kopi 20 tahun lalu, sudah banyak nggak warkop? Sudah banyak nggak kafe? Tapi buktinya sekarang masih ada teman saya bikin janji jiwa, masih bikin ini, bikin ini, tetap aja laku. Selalu akan ada hal baru. Jadi tidak ada pernah kata terlambat. Oke, ada pertanyaan lagi ya. Gimana cara meredam rasa kecewa dengan cepat saat menghadapi penolakan? Kita harus memaknai penolakan itu sebagai pembelajaran. Gini, kalau kita ditolak, berarti yang berikutnya mungkin mau sama kita. Jadi pelajari dulu hukum penolakan. Dari 100 orang kita prospek, sudah harus siap. Di MLM misalnya 90 orang tolak kita, 10 orang mau dengerin kita, 3 orang closing. Itu sudah ada rasionya. Jadi Anda hitung-hitung nih, dari 50 orang saya prospek, 40 cuekin, 10 mau denger, 4 closing. Nah, berarti kita udah wajar, nggak apa-apa lah, ditolak cepat-cepat ditolak supaya saya dapat yang mau sama saya. Ya, jadi kita harus memaknai. Ya, penolakan itu hal yang wajar. Makanya tadi saya bilang, Anda sendiri tolak orang nggak?
Kalau Anda ke supermarket ada yang kasih brosur, selalu Anda ambil atau kadang-kadang Anda begini juga. Nah, jangan jadikan penolakan itu personal. Orang tolak Anda bukan berarti nggak suka atau benci sama Anda. Mungkin dia lagi belum pengen, belum butuh, atau dia nggak tahu manfaatnya. Makanya Anda mindset-nya harus diubah. Anda itu bukan jualan. Anda itu mau bantu orang. Bantu orang dapat produk yang bagus untuk kesehatannya. Bantu orang untuk dapat sebuah bisnis yang bagus. Nah, kalau orang mau dibantu dan orangnya nggak mau, yang rugi harusnya siapa? Anda atau dia? Dia kan mau dibantu tapi dia nggak mau. Nah, kenapa kita yang baper? Oke? Jadi mindset-nya begini ya, kalau Anda nawarin, saya mau bantu dia supaya dia temukan ada produk yang bagus. Karena sampai Anda bisa join di bisnis ini, berarti Anda yakin dong produknya, Anda yakin dong bisnisnya. Dan banyak gak orang berhasil, ibu-ibu, wanita-wanita muda, ya wanita yang mungkin mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, Anda juga mau bantu mungkin teman Anda dapat penghasilan tambahan. Nah, jadi itu yang harus kita buat. Nancy bertanya, gimana coach memotivasi diri sendiri ketika sedang down? Ada banyak cara, ya. Kita bisa memotivasi diri kita mungkin dengan kita beribadah, kita bisa motivasi diri kita dengan minta dukungan leader, kita juga bisa motivasi diri kita. Paling efektif adalah menempatkan diri kita di lingkungan yang positif. Ya, makanya perlu hadir di pertemuan-pertemuan seperti ini. Kalau kita lagi down, justru hadir di pertemuan supaya kita dapat semangat baru, dengar testimoni orang, dengar penolakan orang yang berhasil, itu membuat kita semangat. Dan kalau kita lagi down, hati-hati dengan apa yang kita nonton, kita dengar, kita baca. Semakin banyak berita, bacaan, tontonan yang negatif, dengar kata orang negatif, tambah down kita. Ya, makanya kita harus jaga apa yang kita konsumsi buat mental kita. Ya, kalau saya suka baca hal-hal positif, nonton hal-hal positif. Kayak tadi nih, saya lagi capek, saya putar di YouTube lagu relaksasi, saya duduk di sofa setengah jam, dengar suara-suara hutan, daun-daunan gitu. Padahal dari YouTube aja itu menenangkan jiwa saya untuk semangat lagi. Ya. Oke. Baik. Makin banyak pertanyaan. Oke ya. Oke, terakhir ya kita lihat beberapa rumus saya. Misal ini ada Ali Yakub tuh, rumus saya 1 minggu 10 4 2 1. Nah, itu bisa saling bagi tuh ya. Ada rumus ya. Setiap kita nanti ketemu, dari berapa banyak kira-kira berapa yang closing. Coach, adakah tips contoh kalimat untuk memudahkan dalam menarik minat orang lain, bahkan bisa cepat closing member maupun konsumsi sendiri? Agak sulit saya jelasin karena itu udah teknis ya, teknik closing ya, teknik selling. Agak sulit kalau Anda cuma baru ketemu orangnya dan langsung Anda nawarin. Itu sama dengan baru kenal, langsung ngajak kawin. Makanya perlu branding juga. Sebelum orang menikah, orang pacaran, sebelum pacaran, PDKT, sebelum PDKT, tebar pesona. Jadi beda orang, beda pendekatan. Jangan baru hubungi orang langsung Anda nawarin. Kadang-kadang kita cuma kasih perhatian. Tips yang sederhana deh buat semuanya. Di pandemi ini, kirim WA sebanyak mungkin ke teman-teman, keluarga, relasi kita. Jangan jualan, cuma tanya kabarnya. Halo Pak Hendra, semoga dalam kondisi pandemi ini keadaan baik-baik saja, keluarga dalam lindungan Tuhan. Misalnya Yohan, AFC misalnya. Karena orang MLM selalu dicap ada maunya baru nyari. Sekarang kita kasih perhatian aja. Siapa tahu dia lagi sakit, kita kasih tahu saya dukung doa ya. Tapi ada juga yang jadi pembicaraan. Ya nih lagi suami lagi susah gini-gini. Kalau kamu gimana kerjaan? Aku syukur sih, aku masih lumayan nih di AFC aku dapat banyak. Apa sih itu AFC? Ya aku juga pengen nih kalau ada yang bisa tambah-tambah. Bisa jadi pembicaraan. Jadi kita pakai momen PPKM ini, sapa sebanyak mungkin, kasih perhatian kepada orang-orang. Itu namanya interaksi dulu. Nanti baru transaksi. Kalau ada pembicaraan terbangun, mungkin dia lagi susah, jangan langsung prospek dia. Dia aduh lagi susah nih cari oksigen nih gini-gini misalnya. Jadi kita harus beda orang, beda pendekatan. Ya buat Yohan ya, saya nggak bisa jawab detail karena itu ada profil-profil orang cara dideketinnya. Itu di teknik selling. Caca Bandung, Coach, bagaimana membangun kembali branding kita seandainya kita pernah beberapa kali ganti MLM, kita harus branding lagi dari nol atau mengambil lagi kepercayaan orang. Makanya kita harus branding diri kita, bukan cuma produknya. Ya, kitanya yang dipercaya dulu. Nah, karena produk itu kan bisa banyak macam. Nanti kan AFC sendiri ada produk-produk baru lagi. Kalau sayanya yang dikenal, di tangan saya ini laku, di tangan saya ini laku, besok ada lagi laku. Nah, banyak orang cuma fokus ke produknya.
ketika ini sudah tidak laku, ada lagi muncul produk baru dari misalnya AFC, dia harus mulai lagi brandingnya. Jadi namanya personal branding, bukan cuma produk branding. Contoh kalau saya mau bilang, aduh siomay ini enak banget, siomay itu laku loh. Itu namanya sudah membawa pengaruh. Teman saya kirimin saya alat apa itu, alat semprot-semprot ruangan itu ya. Saya bilang, aduh bagus banget nih ini. Langsung pembelian banyak sekali. Itu namanya apa? Orang sudah percaya kita. Nah, jadi selain membangun branding produknya, dirimu harus jadi orang yang dipercaya ahli di bidangnya. Nah, oke, MLM kan bisnis duplikasi. Ada cara untuk mengajar cara duplikasi member kita, apalagi sebenarnya di AFC cukup dengan 2 orang aja. Ada yang bertanya, direct ya, clean ya? Ada. Itu ada cara duplikasi step by step ya. Tapi itu panjang saya bahasnya, saya nggak bisa bahas di sini ya. Contoh begini, saya buat, kamu lihat. Saya buat, kamu bantu. Kamu buat, saya bantu. Kamu buat, saya lihat. Itu ada step-stepnya. Itu namanya mentoring. Dari tidak bisa sampai bisa. Oke. Bagaimana cara membangun kepercayaan diri saat presentasi? Sering-sering presentasi. Ya. Atau paling bagus belajar public speaking sama coach. Kebangun kepercayaan dirimu. Ya, coach bantu orang-orang untuk percaya diri, teknik-teknik presentasi. Oke, ya. Wow, thank you semuanya. Kita foto bersama dulu yuk. Kita foto bersama dulu, boleh dinyalakan videonya. Semoga bermanfaat ya sharingnya ya. Oke, kita taruh dulu, tahan dulu chattingannya supaya nanti tidak lupai. Oke, kita lihat ya. Mama. Tunggu, ada. Oke, baik. Kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, wah slide ketiga sudah nggak nyala. Oke, kita foto aja. Oke, slide keempat. Oke, baik. Terima kasih semuanya dan semoga bermanfaat. Apakah ada kata penutup? Sudah cukup, Bu Siska? Ada lagi yang mau disampaikan buat teman-teman, mungkin pengumuman atau hal lain? Silakan. Thank you, Coach. Luar biasa banget tiap Coach Haryanto yang kasih ilmu, yang kasih motivasi, itu saya juga ikut semangat nih. Saya yakin teman-teman di sini juga semuanya semangat dan semoga kita semua bisa terapin apa yang Coach Haryanto udah sharingkan sama kita untuk bisnis kita di AFC. Ingat kita di sini berbisnis seperti kata Coach Haryanto tadi. Jadi bangun dulu diri kita, belajar lebih banyak lagi, baru nanti kita pasti bisa menjual lebih banyak lagi. Jangan lupa baru ada 8 Bushido, masih ada bisa banyak lagi yang lain ya, dan mungkin kita salah satunya. Nah, tadi udah dijanjikan bahwa akan ada 25 pemenang untuk door prize buku public speaking dari Coach Haryanto Kandani. Ntar akan diumumkan di grup AFC-nya masing-masing ya. Nah, segitu aja dari malam ini. Terima kasih buat Coach Haryanto untuk sharingnya yang luar biasa, sangat bermakna. Juga untuk upline-upline kita yang udah menyediakan Zoom ini untuk kita, menyediakan wadah belajar ini luar biasa banget. Terima kasih, benar-benar apresiasi untuk upline kita. Kita tepuk tangan dulu nih untuk upline kita sama Coach Haryanto nih. Oke, baik. Terima kasih semuanya dan Bu Siska dan juga Bu Fani dan semua para upline. Sampai jumpa, sukses dan raih impianmu menjadi Bushido. Oke, grow yourself, your business will grow. Oke, thank you. Thank you.